itu kepada anak laki-laki itu. Namun ketika pemuda itu mengambil lukisan itu untuk dijual, dia ditabrak mobil. Ketika gadis itu membawanya ke rumah sakit, dokter segera mendiagnosis dia meninggal. Mata anak laki-laki itu berbinar, lalu sadar kembali. Dia memiliki kemampuan untuk melihat segalanya. Anak laki-laki itu menikahi gadis itu untuk ujian. Namun kondisi ayah gadis itu kritis. Gadis itu pergi ke sana untuk melihatnya. Anak laki-laki itu mengikuti. Dokter di sebelahnya mengatakan bahwa lelaki tua itu terlalu banyak bekerja dan tubuhnya lemah. Cukup minum 1 pil dan Anda akan sembuh. Namun ia menemukan ada aura hitam di perut pasien tersebut. Ini jelas karena keracunan. Jadi dia berlari untuk mengambil obatnya. Kemudian lemparkan ke tanah dan injak-injak. Dokter memarahi pemuda itu. Gadis kaya itu juga tidak mempercayainya, mengira ini hanya sandiwara. Tidak bisakah kamu mengandalkanku? Saya akan memberi Anda 1 juta yuan nanti. Jangan datang menggangguku lagi. Aku tidak butuh uangmu. Penyakit ayahmu tidak bisa ditunda lagi. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Mengapa kamu berbicara begitu berlebihan? Penyakitnya bukan disebabkan oleh flu. Dia diracun. Tahukah Anda cara menyembuhkannya? Dia hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Dr. Chow adalah dokter paling berkuasa di Fantan. Bagaimana diagnosisnya bisa salah? Dia melihat, ada aura hitam di atas perutnya. Jika aura hitam ini menembus jantung, maka akan sulit diselamatkan. Asalmu dari mana? Pak Li hanya meminum terlalu banyak obat sehingga menyebabkan kulitnya menjadi kusam. Nona Li, tolong percaya padaku. Berdasarkan kamu, tahukah Anda orang seperti apa Pak Li itu? Dia adalah pemilik keluarga paling bangsawan di Fantan, dan juga seorang yang memiliki otoritas tinggi. Jika Tuan Li mengalami kemalangan, Anda tidak akan punya cukup uang sebagai kompensasi. Jadi apakah Anda berani bertaruh? Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan meninggalkan hidupku. Tetapi jika saya dapat menyelamatkan Anda tidak akan diizinkan untuk melakukan praktik kedokteran lagi. Oke, kamu memperbaikinya. Saya ingin melihat seberapa besar keberanian yang Anda miliki. Ini, Nona Li, yakinlah. Biarkan saja dia mencoba. Aku di sini, aku yakin ayahmu baik-baik saja. Jadi oke. Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Ayah, kamu baik-baik saja, ayah. Yakinlah, Nona Li, pukulan tadi adalah untuk mengeluarkan racunnya. Bicaralah yang tidak masuk akal. Saya belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Ayah. Uyenenhi, tidak apa-apa. Ini, bagaimana mungkin? Sudah bertanya, dokter kecil, kamu menyelamatkan hidupku. Belakangan, dia adalah dermawan yang menyelamatkan nyawa keluarga Li kami. Ini. Jangan lupa kontrak antara kita. Anda merugikan orang demi uang. Jangan sombong, dokter kecil, yakinlah. Kontrak dari sebelumnya, aku tahu. Saya pasti akan memantau. Dasar bocah busuk, tunggu aku. Beri aku uang di sini. Nak, tunggu aku di sana. Racun yang kuberikan pada Li Tinchao untuk diminum telah disembuhkan oleh orang lain. Pada konferensi penilaian harta karun, saya meminta keluarga Bah untuk datang lebih dulu dan mengambil alih harta karun tersebut. Tidak boleh hilang, Nona Li, uang ini. Simpan saja kartu ini. Ini adalah upahmu, tapi ini terlalu berlebihan. Apakah menurut Anda nyawa ayah saya tidak bernilai 1 miliar? Dokter kecil, bagaimana aku harus memanggilmu? Panggil saja aku Diep Den, Pak Diep. Besok akan ada lokakarya penilaian harta karun. Ada harta karun yang langka. Kami keluarga Li ingin memilikinya, namun banyak hal aneh yang terjadi. Jelas ada seseorang yang menentang keluarga Li kami. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Anda untuk mewakili keluarga Li kami untuk hadir. Mengenai remunerasi, keluarga Li kami sama sekali tidak akan menganiaya Anda. Tuan Muda Bah ingin mengajak saya menghadiri konferensi penilaian harta karun. Orang-orang seperti Anda adalah sampah di lapisan bawah masyarakat. Ikuti saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Oke, saya akan hadir. Tapi tidak perlu imbalan, tidak perlu bersikap sopan. Maka itu semua berkatmu. Pilih satu. Pilih yang ini, batu unicorn 3000 yuan. Semua produk kami belum dievaluasi. Setelah dinilai, itu tidak akan dikembalikan. Apakah Anda baru saja memilih yang ini? Anda datang untuk mewakili keluarga Li saya dalam memilih harta karun. Jangan dikira jelek, sebenarnya ada misteri di dalamnya. Ini jelas merupakan harta karun yang langka. Jika Pak Diep menyukainya, belilah dan mainkan. Setelah pemeriksaan selesai, Anda akan mengetahuinya. Saya terus melihat barang antik lainnya. Celupkan dari, mengapa petani sepertimu ada di sini? Apakah matamu sudah sembuh? Setelah mata sembuh, tetap saja sia-sia. Tuan Muda Bah bisa mencekikmu sampai mati. Benar-benar. Jadi saya ingin melihat, seberapa hebat keberaniannya kali ini. Bukankah ini Nona Li, yang memiliki kontrak pernikahan dengan Tuan Muda Qi? Mengapa kamu pergi bersamanya? Tolong bicara baik-baik. Pak Diep sekarang adalah teman keluarga Li saya. Kali ini dia datang ke sini untuk memilih harta karun atas nama saya. Nona Li, beritahu saya, apakah sampah ini tahu cara mengujinya? Anda benar-benar memiliki keterampilan untuk berpegang teguh pada kaki wanita tertua dari keluarga Li. Jika tidak, petani seperti Anda tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lokakarya inspeksi tingkat tinggi.
Pak Diep, apakah ini dua teman Anda? Apakah musuh? Apakah saya perlu menyelesaikannya? Itu urusanku sendiri, biar aku yang mengurusnya sendiri. Diep Den, apakah kamu akan mengambil batu ini untuk diuji? Begitu ya, sampah lebih cocok untukmu. Barang ini seperti sampah. Jadi semua yang ada di aula ini, bukankah semuanya sama saja dengan sampah? Diep Den, apa maksudmu semua harta karun di sini tidak sebanding dengan batumu? Diep Den, benarkah setelah putus denganku, kamu diserang dan otaknya rusak? Jika tidak percaya, Anda bisa bebas memilih satu item untuk dibandingkan dengan harta saya. Apakah kamu ingin melawanku dengan batu ini? Jangan buang kata-kata lagi, berkelahi atau tidak. Nona Lee, jangan biarkan dia membodohimu. Saya sudah bersamanya selama 3 tahun, saya tahu betul latar belakangnya. Dia hanya pekerja batu bata, dasar petani busuk. Di rumah, membesarkan seorang ibu yang sudah tua sangatlah mahal. Anda berani memukul saya? Jika aku memukulmu, aku akan memukulmu saja. Tuan Muda Bai, Anda harus mengambil alih saya. Pak Diep, kita masih harus melihat beberapa barang antik lainnya. Jangan khawatir, saya akan membayar barang antiknya. Anda benar-benar pecundang, membeli barang antik dan memaksa wanita membayar. Awalnya, tinggal bersama Tuan Muda Ba adalah pilihan terbaik saya. Dia hanyalah seorang petani busuk yang bekerja sebagai buruh seumur hidupnya. Mampu menipu uang Nona Lee dianggap sedikit keahlian. Nona Lee, terima kasih atas niat baik Anda. Tapi percayalah padaku, memilikinya di sini, apapun pilihannya, tidak dapat dibandingkan. Terserah kamu, jika Anda ingin kehilangan muka, hilangkan muka Anda sendiri. Jangan cepat pergi dan membujuknya pergi. Sebentar lagi, pohon uang akan hilang. Ayo kita periksa harta karunnya. Nanti, mari kita lihat betapa keras kepala dia. Saya akan membeli kepala Buddha giok ini. Tuan Bah, kepala Buddha giok ini harganya 50 juta. Tidak dapat dikembalikan. Gesek kartu Anda. Bahan kepala Buddha giok ini adalah giok hetian terbaik. Garis halus. Mungkin teknik pengrajin dinasti Ming. Ada lelang di mana barang antik serupa muncul, terjual seharga 3 miliar. Kepala Buddha giok ini, tampak transparan seperti kristal tanpa kotoran apapun, mungkin merupakan barang langka. Penglihatan Tuan Muda Bah sangat bagus. Saya bersedia mengeluarkan 3 miliar untuk membelinya kembali. Bukankah mainan di tanganmu harus diperiksa sedikit? Diep Den, batu itu meski ditaruh di toilet tetap membuat kaki orang sakit. Dibandingkan dengan kepala Buddha giok Tuan Muda Bah, saya khawatir itu tidak ada bandingannya. Bagaimana kamu bisa menang melawanku? Beraninya kamu mengatakan bahwa benda milikku ini adalah batu? Bukankah ini batu? Mungkinkah itu sepotong batu giok? Sepotong batu giok yang dikenakan oleh Raja Dinasti Fu, nenek moyang dari batu giok unicorn. Hari ini Anda bisa melihatnya, anggaplah itu sebagai berkah yang telah Anda tanamkan. Aku berkata, apakah otakmu baik-baik saja? Itu adalah lambang Raja Dinasti Fu, hanya ada satu barang di dunia ini. Selanjutnya makam Raja Dinasti Fu belum ditemukan. Harta karun seperti itu belum pernah muncul di dunia, bagaimana bisa itu menjadi batu di tangan Anda? Apakah itu benar? Anda akan mengetahuinya sebentar lagi. Jika itu benar, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Jadi tunggu saja sampai kamu menundukkan kepalamu. Ini adalah kepala Buddha giok senilai 3 miliar. Dibandingkan dengan saya, apakah Anda layak? Nenek moyang unicorn giok bisa mengalahkan sampahmu itu. Itu berarti tidak mengetahui bagaimana menghargai hal-hal yang baik. Diep Den, itu sudah cukup. Keluarga Lee tidak bisa kehilangan muka. Saya sangat menyesal tidak menghentikan ayah saya. Biarkan saya pergi dan menghadiri konferensi. Nenek moyang giok unicorn adalah milik Raja Dinasti Fu. Hanya ada satu harta karun seperti itu, bagaimana mungkin batu ini? Diep Den, kamu membuat Nona Lee kehilangan muka seperti itu di konferensi inspeksi ini. Di masa depan, saya khawatir Fantan tidak akan punya tempat tinggal Anda. Diep Den, silakan keluar. Tunggu. Sesuai kontrak, kamu harus bersujud padaku dulu sebelum bisa pergi. Milik saya belum diuji. Bagaimana kamu tahu aku harus bersujud? Diep Den, berapa lama kamu ingin membuat kekacauan? Saya melihat Anda benar-benar tidak takut. Ayo, uji dia. Nona Lee, Anda akan segera mengetahuinya. Apakah benda di tanganku adalah nenek moyang unicorn giok? Hanya batu berukir biasa. Sekarang, apakah kamu sudah mati secara mental? Diep Den, sampah harus dibuang ke tempat sampah, paham? Berlutut. Sekelompok orang yang matanya buta. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu harta karun yang sebenarnya. Buka matamu dan lihat, apa hasil akhirnya? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Ini bukan batu giok unicorn. Unicorn muncul, seperti itulah rupa unicorn. Harta karun seperti ini, hanya kaisar dinasti bela diri yang membawa giok unicorn bersamanya. Hanya roh ilahi, yang dipelihara sepanjang tahun oleh putra surga, yang dapat muncul. Ini jelas merupakan mutiara unicorn. Mungkin aku benar-benar salah melihatnya. Berlutut, tundukkan kepalamu padaku. Saya seorang tuan muda dari keluarga Bah. Bagaimana saya bisa menundukkan kepala? Jika kamu tidak ingin berlutut, aku akan membantumu berlutut. Tuan Muda Bah. Diep Den, apa kamu gila? Bahkan Tuan Muda Bah pun berani bergerak. Kehidupan Tuan Muda Bah lebih berharga daripada kehidupan Anda. Anda bosan hidup, bukan? Kamu bahkan tidak berani menyentuhku. Apakah ada orang di sana?
Kalahkan orang tak berguna ini sampai mati. Imbalan yang murah hati. Bah, pertemuan penilaian harta karun ini diselenggarakan oleh keempat penyelenggara. Anda di sini menimbulkan masalah, apakah Anda tidak takut menyinggung 3 keluarga lainnya? Dia tidak membuatku takut lagi. Aku harus membunuhnya hari ini. Tuhan tidak bisa melindunginya. Enggak, ini antara aku dan dia. Silakan berdiri di belakang. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat bunuh dia. Saya melihat siapa yang berani. Mundur. Bagaimana kabarmu, Tuan Muda Bah? Main lagi? Kamu mau mati? Jaringan tercela ini, aku memaafkanmu untuk saat ini. Saya akan datang mengklaim kapan saja. Segera singkirkan hal yang tidak berguna ini. Dari mana asal anak laki-laki ini? Berani memperlakukan Tuan Muda Bah seperti anjing. Dengan dukungan keluarga Li, apa yang bisa dilakukan keluarga Bah? Ada orang seperti ini. Sepertinya Fantan kita akan mengubah hidupnya. Ketika urusan sudah selesai sesuai keinginan, kembalilah melayani takdirmu. Celupkan dari, apa yang kamu pada akhirnya? Saya baik-baik saja, jika Anda tidak ingin bicara, tidak apa-apa, saya pasti akan mengetahuinya nanti. Anda membutuhkan permata unicorn. Siapa yang mau sampah ini? Pak, unicorn giok itu dicuri oleh Diep Den sampah itu. Atau seperti ini, aku akan membunuhnya dan mengambil barang-barangnya kembali padamu. Tidak punya, bagaimana saya bisa mengendalikan tubuh saya? Ada juga Diep Den, adalah sebuah bencana. Tuan, Anda dapat yakin, si kecil itu Diep Den. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang kamu mengerti? Anak itu Diep Den, saya telah memperoleh kekuatan unicorn perunggu. Pak, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Mereka mendapat dukungan dari keluarga Li. Anda tidak dapat bersaing dengan mereka. Sepertinya waktunya telah tiba, saya harus menggunakan bidak catur lain. Pak, yang Anda maksud adalah Ayah, Uyen Enhi. Benar saja, Ayah tidak memandang orang yang salah. Pak Diep memiliki mata yang tajam. Pemilik rumah Li sangat memuji. Hanya tidak tahu, untuk apa pemilik keluarga Li menginginkan giok unicorn ini? Pak Diep, kami bukan orang luar. Jujurlah dan jangan bersembunyi. Batu giok unicorn ini, itu karena akulah pemiliknya. Itu adalah seorang teman lama yang mempercayai saya untuk mengirimkannya kepada saya. Mungkinkah keluarga Li dan itu ada hubungannya? Iya, jika Diep Den sudah memiliki kemampuan, biarkan dia pergi ke toko barang antik untuk membantuku. Jika Pak Diep setuju, tentu saja. Saya setuju, jadi itu bagus, Uyen Enhi. Saya membawa mutiara unicorn ini. Bawa kembali ke toko harta karun, untuk diambil orang lain nanti. Ya, item ini diperoleh oleh Anda. Jadi saya membawanya ke toko barang antik. Pak Diep, 3 hari kemudian adalah pesta ulang tahunku. Bisakah kamu bergabung sebentar? Partai takut semua orang terkenal akan datang. Jika Anda datang, itu sangat tidak cocok. Padahal saya punya kontrak nikah dengan keluarga Qi. Tapi aku sama sekali tidak menyukai Tuan Muda Qi. Pertunangan, saya bisa membatalkan pertunangan saya dengan keluarga Qi. Itu. Saya membawa giok unicorn ke toko barang antik terlebih dahulu. Aku pergi dulu. Aku ikut denganmu. Nona Li, ini untukmu. Harta karun toko antik, harus ditempatkan pada posisi yang paling jelas. Jadi letakkan di sini. Mama, ya Tuhan, tolong segera pulang. Seseorang ingin menghancurkan rumahku. Sekarang saya akan segera kembali. Apa yang telah terjadi? Seseorang ingin menghancurkan rumahku. Saya harus pulang sekarang. Aku ikut denganmu. Oke, hal lama ini, dipindahkan atau tidak, ini adalah rumah leluhur keluarga Diep. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak bisa pergi. Wanita tua ini, sangat keras kepala. Anda menggunakan kekerasan. Di mana aturannya lagi? Aturannya, teman-teman. Kami adalah aturannya. Kami adalah aturannya. Saya harus mencela Anda. Tidak berguna. Saya harus mencela Anda. Tidak berguna. Di belakang kami adalah keluarga Qi, dengan satu tangan menutupi langit. Aku takut dia akan memberitahumu sesuatu. Suamiku telah memberikan kontribusi besar padamu. Bahkan jika aku membuat keributan pada kaisar, aku juga harus bertarung dengan kalian. Wanita tua buta ini sangat sombong. Apakah ini dari suami yang sudah meninggal? Apa yang sedang kamu lakukan? Jika Anda melanggarnya, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Dan ini mungkin abu suaminya yang sudah meninggal. Tidak, hancurkan itu, hancurkan itu. Bendungan yang bagus. Kakak beradik. Ini adalah akhirmu, bahkan keluarga Qi berani menyentuhnya. Mati. Kalian ingin mati. Mama, Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Ya Tuhan, aku kembali. Mama, mereka ingin menghancurkan rumah kami. Bu, tidak apa-apa jika aku ada di sini. Siapa yang berani menyentuhnya? Anda adalah anak dari wanita tua buta ini, bukan? Cepat keluar, jadi aku tidak perlu melakukan apapun. Aku menghitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, mati. Itu benar, saya tidak tahu. Bunuh itu.
Menyentuhnya berarti menghadapi keluarga Li. Saya melihat kalian berani, dinasti Li. Kami adalah orang-orang Tuan Muda Qi. Yang mulia keluarga Qi. Perubahan suasana hati. Mereka terbang di matanya. Terlalu sederhana, lancang. Apa gunanya begitu banyak kata dengan mereka? Diep Den, hati-hati. Ayo semuanya naik. Ayo naik ke sana. Anak ini ingin mati. Saudaraku, ayolah. Apakah kamu suka mati? Tidak terduga, unicorn sangat kuat. Tidak terduga, unicorn sangat kuat. Dasar bocah busuk, tunggu saja. Tuan Muda Qi tidak akan membiarkannya pergi. Ingin mati, cepat keluar. Mama, Tuhan, celupkan dari. Kamu tidak apa-apa, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Mama, karena anak-anak yang tidak berguna. Jadi kamu harus menderita. Ibu baik-baik saja, senang sekali kamu kembali. Celupkan dari tanah itu. Orang-orang Teichian mungkin tidak akan menyerah. Menurut saya, biarkan bibiku pergi ke tempat tinggal yang lebih baik. Hanya dengan begitu kamu akan aman. Tidak apa-apa, orang-orang di sana keluar dengan cepat. Mereka datang untuk menghancurkan rumah itu lagi. Bu, jangan khawatir. Punya anak di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh satu bata pun. Uyen Ni, jagalah ibuku dengan baik untukku. Tuhan, cepat keluar dari sini. Wah, kali ini kamu pasti mati. Tuan Muda Qi kita telah tiba. Itu untuk merenggut nyawa anjingmu. Saya masih tidak yakin siapa yang mengambil nyawa anjing itu. Apakah kamu tidak tahu rasa takut? Bawahan Tuan Muda Qi juga ada. Pria sejati, Ma Bao. Sosok teroris yang menakutkan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Di depan Tuan Muda Te, itu hanya tumpukan kotoran anjing busuk. Kamu anak yang baik, bukan? Pemiliknya belum mengatakan apapun. Menggonggong dengan sangat antusias. Anda. Sebidang tanah ini adalah tanah komersial distrik Fantan. Jika Anda tinggal di sini dan menonton selamanya, sedang menghadapi pemerintah, benar-benar, saya belum pernah mendengar tempat ini perlu dibongkar. Keluarga Qi mengandalkan kekuatan mereka untuk memaksa pembongkaran. Apakah tidak ada hukum kerajaan? Raja Dharma, saya adalah raja. Raja Dharma, saya adalah raja. Di seluruh wilayah Fantan, tidak ada yang berani menyentuh Tuan Muda Qi. Esai tentang Dharma kerajaan, maka dia adalah raja neraka yang hidup. Kapan kamu ingin kamu mati? Kamu harus mati kalau begitu. Di sini saya memberi Anda dua pilihan. 1. Ambil uangnya dan keluar. 2. Mati, mengambil. Saya memilih 3. Kamu harus mati. Pilih aku untuk mati? Anda benar-benar ingin merangkak menuju kematian. Jika kamu ingin mati, saya sempurna, Tuan Bu. Biarkan sampah ini memotong seluruh anggota tubuhnya. Bawalah ke atas gunung untuk dikunyah oleh anjing. Tuan Muda yakinlah, tidak ada seorang pun yang pernah dipukul oleh cambuk listrik ini dan masih hidup. Bagus, jika Anda membunuhnya, Tuan Muda ini akan membalas Anda dengan mahal. Ayolah, Tuan Muda Teichian. Berhenti. Uyen Ni, mengapa kamu di sini? Qi Qian, jika kamu berani bergerak, aku tidak akan selesai. Bagaimana kamu tahu nama yang tidak berguna ini? Diep Den sekarang menjadi tamu terhormat keluarga Li. Aku sedikit menghormatimu, kamu yang terhormat. Dia juga pantas mendapatkannya. Dia tidak pantas mendapatkannya, jadi kenapa kamu? Uyen Ni, apakah Anda senasib dengannya? Saya memperingatkan Anda, kami memiliki pertunangan. Kamu adalah tunanganku. Seriuslah, pernikahan diputuskan oleh kakekku, tapi aku tidak menerimanya. Mungkinkah Anda menyukai pria pelit ini, tapi membiarkan keluarga Li dan Qi menjadi musuh? Orang yang keras kepala dan suka mengamuk sepertimu. Tidak masalah, saya tidak peduli. Wanita Teichian hanyalah kamu. Jika kamu ingin aku dan kamu menikah, itu tidak mungkin dalam hidup ini. Yang saya suka adalah Diep Den. Apa katamu? Bunuh orang itu, membunuh. Kembali, jangan biarkan dirimu berlumuran darah nanti. Pemuda ini berani menyinggung Tuan Muda Qi. Saya melihat Anda tidak takut bukan? Bintang, tahukah kamu, kurang ajar. Hari ini aku harus membiarkanmu mati. Hari ini aku harus membiarkanmu mati. Diep Den, apa kamu gila? Ma Bao yang asli adalah seorang master. Itu satu kesempatan, kekuatan yang tak tertandingi. Tidak ada seorang pun yang selamat. Hanya sedikit keberanianmu. Jangan bersikap agresif padanya. Tuan ini Bu. Apakah itu bermanfaat? Aku tahu aku kuat. Minta maaf pada Tuan Muda Te. Untungnya aku bahkan menyelamatkan hidupmu. Tidak perlu. Saya juga ingin mencoba cambuk listrik 8 teratai abadi milik Guru Ma. Pemuda-muda, hari-hari indah seperti ini. Tapi aku ingin menghancurkannya. Apakah itu lebih baik? Hah? Itu tidak baik, Tuan Ma. Saya sangat menyukai seni bela diri. Sampai saat itu tiba, jangan menyakitimu sama sekali. Anak, hati-hati. Cambuk listrikku hari ini. Pasti ada 1 jiwa lagi. Ayo cepat. Jangan menunggu sampai rumah sakit berakhir. Cepat minggir. Orang kecil, jaringan di sini. Anak ini, namun saya tahu cara memasang penghalang. Tidak masalah sama sekali.
Tuan Ma telah gagal, tidak masalah sama sekali, berani menyerangmu secara diam-diam di sini. Jika aku tidak santai saja, lalu dia mati. Tidak berguna, Tuan Muda menenangkan amarahnya. Saya lalai sekarang, sebelum saya sempat menghidupkan telepon, anak ini diam-diam menyerang saya. Persetan, sampah. Terus, Tuan Muda Ki belum pergi, atau mungkin Anda juga ingin mencobanya. Cambuk listrik, celupkan dari, aku berkata padamu, kita belum selesai, Tuan Muda dari keluarga Ki, yang mulia. Namun saya hanya memiliki sedikit keberanian. Kalian bersukacita terlalu dini. Kamu dan dia tidak akan bahagia. Nona Ki, jaga dirimu dulu. Pergi. Diepden, kamu sungguh luar biasa. Tuan Ma juga bukan lawanmu. Meninggal di tangan Tuan Ma yang memegang cambuk listrik itu. Apakah benar mati tertawa? Raja tua telah tiba, ya, kami akan kembali. Seseorang bertubuh besar datang ke toko barang antik, ingin menilai harta karun itu. Tapi Pak Enjio biasa saja, itu sebabnya saya ingin mengundang Master untuk datang melihat dan membantu. Saya setuju dengan pemilik Li untuk membantu toko barang antik. Ini adalah tugas saya. Pekerjaan rusak, barangnya belum ditemukan, limbah. Bahkan seorang wanita tua pun tidak bisa mengatasinya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi, Ma Bao yang asli bukanlah lawannya. Apa? Cambuk listrik tidak bisa menyembuhkannya? Sepertinya tebakanku benar, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? 3 hari lagi akan menjadi pesta ulang tahun Li Tinchao. Saya akan menyiapkan hadiah yang bagus. Kamu membawanya kepadanya. Selain itu, Anda juga harus meluangkan waktu. Cepat temukan aku harta karun yang bisa menggigit kembali unicorn perunggu. Lukisan Duong Pi Datrang. Jangan biarkan aku kecewa lagi. Anda dapat yakin, aku akan pergi sekarang. Sudahkah Anda menemukan hal yang saya suruh Anda cari? Tuan Muda Ki, yakinlah. Jika saya mempunyai informasi, saya akan segera menghubungi Anda. Ayo cepat, merusak segalanya. Anda tahu apa konsekuensinya? Ini yang mulia, Fuang tua. Hanya seorang anak kecil yang hidungnya kotor. Apakah itu layak? Jangan berpikir kamu masih muda. Keberaniannya sangat luar biasa, Nona Li. Apakah Anda mengkritik saya karena usia tua dan mata saya yang menua? Temukan anak ini, sengaja menghina orang tua itu. Paman Enjio, orang tua, jangan terlalu marah. Sedikit lagi, lihat keberanianku. Anak ini tidak tahu apa-apa tentang ini. Apakah kamu punya keberanian busuk itu? Jadi mari kita lihat nanti. Nona Li, izinkan saya mengingatkan Anda satu hal. Ini agar Fuang tua bisa melihat harta karun itu. Dan dia hanya tahu cara mengganggu orang. Paman Enjio, saya tidak berani menggunakan identitas keluarga Li sebagai lelucon. Raja tua dengan otoritas tinggi. Satu kata bisa memperbaiki nasib suatu bangsa. Keluarga Li tidak berani melakukan kesalahan setengah inci pun. Tuan, yakinlah, untuk melindungimu, saya akan memberikan segalanya. Anda berani mencari ketenaran dan keuntungan, mengeluarkan suara-suara yang mengancam. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Sekalipun diberi 10 hati, kami juga tidak berani menipu atau berbohong. Celupkan dari. Lukisan musim semi, pohon, musim gugur, dan kabut oleh Duong Baho. Harta karun yang tiada taranya. Diepden, silakan mencobanya. Gambar ini, di dalamnya ada ruang. Apa maksudmu? Guru nasional yang hebat, maksudku, lukisan musim semi, musim gugur, dan embun ini. Palsu. Berbohong, apakah Anda memahami lukisan itu? Ini jelas merupakan versi asli Duong Baho. Enjio tua. Beranikah kamu bertaruh denganku, bertaruh dengan saya? Bagaimana Anda ingin bertaruh? Jika saya kalah, saya tidak akan lagi menilai harta karun itu. Namun jika Pak Enjio kalah taruhan, jika saya kalah taruhan, aku akan membungkuk, menundukkan kepalanya dan berlutut padanya. Oke, kemudian undang guru nasional untuk bersaksi. Orang tua ini telah menjelajahi dunia antik selama beberapa dekade. Apakah Anda takut anak itu berbau seperti susu Anda? Oke, jadi saya akan bersaksi. Siapa yang berani mencari keuntungan pribadi, menipu, berbohong, sama sekali tidak ada pengampunan. Raja tua, jangan marah. Diepden, dia mungkin salah. Aku tidak salah lihat. Lukisan ini memang palsu. Saya menghabiskan 1000 ribu. Jadi kamu bilang itu palsu? Maksudmu aku buta? Raja tua, dia tidak bermaksud seperti itu. Raja tua adalah penguasa agung negara. Siapa yang berani menjual barang palsu padanya? Anda bocah nakal menipu raja tua dan menyinggung murka surga. Bisakah kamu menanggungnya? Lukisan musim semi, musim gugur, dan embun ini memang palsu. Tapi selain itu, Duong Pi Datrang adalah hal yang nyata. Lukisan Duong Pi Datrang, 500 tahun yang lalu sudah lama berlalu. Nak, apakah otakmu telah ditendang oleh seekor keledai? Lukisannya terlihat seperti ini. Apakah ada gambar lain? Bicaralah yang tidak masuk akal. Mengapa keluarga Li menerima tamu seperti Anda? Benar-benar mengolok-olok orang, merindukan. Anak ini hanya akan mempermalukan keluarga Li. Tolong usir dia dengan cepat. Celupkan dari. Fuang tua hanya punya satu gambar. Di mana saya dapat menemukan gambar Duong Pi Datrang?
Diep Den, kamu gila. Lancang, Anda tidak ingin hidup lagi, bukan? Tahukah Anda berapa nilai lukisan ini? Bahkan jika Anda membayar dengan nyawa Anda tetap tidak dapat membayarnya kembali. Diep Den, apa yang kamu lakukan? Apakah toko barang antik keluarga Li berbisnis seperti ini? Raja tua, harap tenang. Tidak berguna. Begitu Anda tiba, Anda membawa banyak masalah besar ke dalam keluarga Li. Hal ini harus memberi saya penjelasan. Jika tidak jelaskan, aku akan membiarkanmu keluarga Li membayar harganya. Guru nasional yang hebat, ini hanya produk palsu. Kenapa kamu marah? Apakah Anda sengaja menantang saya? Raja tua, bocah ini tidak mengerti. Layak mati, tipe orang seperti Anda, tanpa visi seorang guru besar. Itu layak untuk diperjuangkan. Aku mewarisi batu mata dewa tuanmu. Di dunia antik selama beberapa dekade sekarang, adakah badai yang belum kita temui? Apa latar belakang kita? Bukan giliran anak Anda yang terus-terusan menunjuk. Anda berani menghina saya, jika tidak dapat memverifikasi diri sendiri. Kalau begitu hari ini izinkan Tuan Li datang ke sini. Aku harus bertarung denganmu sampai akhir. Wu tua, Anda telah melakukan penilaian selama bertahun-tahun. Tahukah kamu bahwa yang asli tersembunyi di dalam yang palsu? Ini nyata. Apakah itu Duong Pi Datrang? Tak, saya telah menjalani separuh hidup saya. Tanpa diduga, saya diberkati menerima harta karun sebesar itu. NGO tua. Kalau bertaruh pasti kalah kan? Taruhan mulutmu seperti ini. Menurut Anda mengapa itu nyata? Jika Anda tidak menjaga kepercayaan Anda tidak punya tempat. Apapun yang Anda katakan tadi, itulah yang harus Anda lakukan. Jangan kehilangan muka. Mereka semua adalah anggota keluarga. Tidak perlu melakukan hal tersebut. Saya sudah bersaksi. Tentu saja kita harus mendapatkan kembali keadilan. Berlutut dan membungkuk pada Tuan Diep. Lupakan saja, kali ini aku memaafkanmu. Ingat, jangan abaikan orang lain lagi. Jangan berani lagi, Tuan Diep. Oke, Paman NGO, Anda kembali. Pak Diep, bagaimana kamu tahu lukisan ini memiliki 2 lapisan? Hanya intuisi. Jika saya bilang saya punya unicorn perunggu, itu akan terlihat seluruhnya. Saya mendengar tentang lukisan Duong Pi Datrang ini. Memiliki semacam kekuatan menawan. Tidak tahu apakah itu asli atau palsu? Guru nasional yang hebat. Gambar ini sangat ajaib. Soalnya, mata Duong Pi. Melihatnya memiliki pesona yang tak terlukiskan. Celupkan dari mataku. Celupkan dari, kamu tidak apa-apa. Rumor mengatakan bahwa memaksa Duong Pi Datrang dapat menangkal perunggu unicorn. Mungkinkah itu dia? Diep Den, ada apa denganmu? Jangan menakuti saya, mataku sangat sakit. Unicorn menerima pemiliknya. Ini. Apa yang sedang terjadi? Lukisan Duong Pi Datrang ini memiliki hubungan dengan Tuan Diep. Saya tidak berani serakah. Tawarkan lukisan ini kepada Pak Diep. Di mana tidak, gambar ini untuk Anda beli. Bagaimana saya mendapatkannya? Banyak orang mempunyai bakat namun jarang menyadarinya. Jika gambar ini tidak memenuhi Pak Diep, bagaimana saya bisa menunjukkan wajah asli saya? Benar. Pak Diep, kamu tidak perlu menolak. Jadi sulit untuk menolak kebaikan Fuong tua. Saya harus menerimanya. Pak Diep, bisakah Anda berbicara sambil berjalan? Baiklah Tuan Raja, mengundang. Halo Tuan Unicorn. Bagaimana kamu tahu itu aku? Tuan Istana, adakah yang memberitahumu tentang status Istana Unicorn di rumahmu? Tidak punya, bangsa yang besar, di permukaan, terdengar sangat imperial. Realitas, Unicorn listrik adalah pengendali sesungguhnya dari negara besar. Karena itu, saya hanyalah seorang ahli jalanan kecil dari Unicorn listrik. Kaisar harus menghormati Istana Unicorn. Itu sebabnya saya diangkat menjadi guru nasional. Jadi Master Aula Unicorn, penguasa Istana Unicorn seluruh dunia harus menghormatinya. Hanya saja ketua balai baru saja menerima unicorn perunggu. Masih belum bisa mengendalikan energi sepenuhnya. Karena itulah lukisan Duong Pi Datrang dibantah. Untungnya, unicorn itu mengenali pemiliknya. Menahan kekuasaan. Itu sebabnya kami menghancurkan serangan balik itu. Namun energi unicorn terlalu kuat. Kamu tidak akan tahan. Tubuh bisa meledak. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Sekarang hal yang mendesak adalah menemukan burung phoenix. Biarkan burung phoenix dan unicorn selaras satu sama lain. Hanya bahaya yang bisa dihilangkan. Ada 2 hal, tolong ambil dari ketua aula. Token emas ini adalah hadiah yang diberikan raja kepadaku. Sama berharganya dengan bertemu raja. Dengan kartu hitam ini, Anda dapat membelanjakan uang tanpa batas. Tuan Istana, kamu harus menerimanya. Raja tua, kamu bisa mengambilnya dulu. Mohon diterima. Jadi oke, itu benar, Tuan Fuong. Masih banyak yang harus aku lakukan. Jangan ungkapkan identitasku, rahasiakan ini, bersedia melayani tuannya. Guru nasional, benar, 3 hari lagi akan menjadi perayaan ulang tahun ayahmu. Akan diadakan di Hotel Vandang. Senang mengundang Anda? Oke, jadi apakah Pak Diep juga akan berpartisipasi? Diep Den adalah tamu terhormat keluarga Li. Pasti akan berpartisipasi. Jadi aku harus menyiapkan hadiah, lalu datang.
Yang Mulia bisa menghadiri jamuan makan. Ini adalah keberuntungan keluarga Li. Jika begitu, Nona Li, Tuan Diep, orang tua itu mengucapkan selamat tinggal. Guru nasional, saya mengucapkan selamat tinggal. Tidak dibutuhkan. Pak Diep, selamat tinggal. Unicorn listrik akhirnya menerima pemiliknya. Celukan dari, apa yang kamu dan Ten Fuong lakukan di luar, mengapa saat kembali, sikapnya terhadap Anda berubah? Ya aneh. 3 hari menuju hari ulang tahun ayahku. Apakah kamu masih memakai pakaian seperti ini? Aku baik-baik saja seperti ini. Dia sekarang menjadi tamu terhormat keluarga Li. Bagaimana kamu bisa berpakaian seperti ini? Saya merasa pakaian lama cukup nyaman dipakai. Di mana banyak alasannya, ikuti aku. Ini, biarkan saja di sini sekarang. Ayo pergi, ikuti aku. Tuan Muda Qi, saya menemukan lukisan itu. Aku akan membawakannya padamu. Para tamu yang terhormat, terima kasih semuanya meskipun kalian sibuk, masih meluangkan waktu untuk pergi ke pesta ini. Terima kasih banyak. Hari ini adalah hari yang baik. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda, menantu kami yang lembut dari keluarga Li. Celukan dari keluarga Li adalah keluarga besar di Fantan. Mengapa kamu mencari pengantin pria seperti ini sebagai lelucon? Orang cantik seperti Li Uyen Enhi. Menikah denganku lebih baik daripada menikahi bocah itu. Saya mendengar Tuan Muda Qi akan datang untuk mencuri ciuman hari ini. Apakah Anda berani bersaing dengan Tuan Muda Qi? Nona Qi, kenapa kamu baru di sini sekarang? Saya telah menyiapkan perayaan ulang tahun untuk Guru Li. Harus datang sedikit terlambat. Pemilik rumah Li. Saya tahu Anda menyukai barang antik. Jadi saya secara khusus menyiapkan beberapa hadiah kecil. Tuan Muda Qi sangat baik. Berbeda dengan beberapa orang, mengetahui cara berbicara saja sudah bagus. Bibi ke. Tidak semua orang seperti keluarga Qi. 4 harta langka ini bisa Anda kumpulkan sesuka hati. Seekor katak yang duduk di dasar sumur tidak mengetahui seberapa luas lautan. Beberapa dari orang-orang itu tidak tahu bagaimana mengukur diri sendiri. Hanya ada 4 sampah kecil yang bisa dijadikan sesaji. Kisao. Apakah Anda menghina keluarga Li? Apa yang kamu mengerti? Tempat macam apa ini? Orang-orang yang duduk di bawah adalah tamu terhormat Anda. Sampah sepertimu, berani bicara omong kosong di sini? Keempat jenis harta karun ini hanya membutuhkan 1. Itu cukup untuk membeli 10 nyawa malangmu. Kisao. Meskipun keempat hadiahmu ini adalah harta langka, tapi saya tidak suka. Oke, jika Tuan Li tidak menyukai hal-hal biasa ini, saya menyiapkan persembahan tambahan. Bawa ke sini. Entahlah, batu giok putih dinasti Han menyembunyikan dinasti Ming. Apakah Anda mendapat perhatian dari keluarga Li? Entahlah, batu giok putih dinasti Han menyembunyikan dinasti Ming. Apakah Anda mendapat perhatian dari keluarga Li? Danau sarang giok putih dinasti Han telah hilang selama ratusan tahun. Tanpa diduga, saya masih bertemu dengannya. Han, batu giok putih, danau yang tenang ini, di dalamnya ada kayu gaharu premium. Menghirup sedikit saja sudah membuat orang merasa seperti sedang terbang. Rasanya seperti berada di negeri dongeng. Pemilik rumah Li, apakah Anda ingin mencobanya? Tuan Muda Qi kuat. Berbeda dengan beberapa orang, saya khawatir saya bahkan tidak repot-repot menyiapkan hadiah ulang tahun. Siapa bilang aku tidak siap? Jadi, kamu orang tidak berguna sepertimu harus segera keluar. Jangan tergoda untuk mengeluarkan barang murah. Keluarga Li kami tidak bisa menerimanya. Perintah Kekaisaran, dapat menerima perintah untuk memimpin tentara dan kuda di seluruh dunia. Uang itu akan dihukum nanti. Bagaimana dia bisa? Anda sudah banyak berpikir. Lihat dia, bagaimana dia mendapatkan perintah kaisar? Objek tertinggi. Saya tidak tahu apakah ini termasuk murah atau tidak. Menempa perintah militer kekaisaran, ingin matikan? Itu palsu, mana buktinya? Kamu ini apa? Perintah militer kaisar juga layak untuk dipegang. Mungkin sebaiknya kita mencuri, jika mencuri masih baik, namun jika Anda memalsukannya, singkirkan saja. Sampah ini hanya bisa mati. Tuan Diep. Dari mana datangnya perintah kekaisaran ini? Tentu saja, Yang Mulia, Raja Tua memberikannya kepada saya. Ini. Kalau mau menyombongkan diri, jangan coba-coba dulu. Yang Mulia Guru Nasional, sampah sepertimu pantas didekati, bukan? Bahkan keluarga Qi belum berani melampaui mereka. Orang yang tidak berguna berani berbicara omong kosong tentang Guru Nasional di sini. Kejahatan pantas mendapat hukuman. Jika Anda tidak percaya, saya bisa memanggilnya ke sini untuk membuktikannya.
Jalang sepertimu, Fuong tua yang bisa dipesan keluarga Anda bola-balik seperti itu. Konyol, Anda tumbuh lebih besar dengan makan kotoran atau sesuatu. Apakah otakmu penuh dengan omong kosong? Yang mulia adalah yang tertua dari seluruh kelompok politik. Banyak jenderal di pemerintahan adalah muridnya. Satu kata darinya bisa membuat seluruh kelompok tidak berani membantah. Pria tak berguna sepertimu, bisakah kamu meneleponnya kapan saja kamu mau? Bagaimana jika saya menelepon? Jika Anda bisa menelepon, aku akan menjadi anjingmu, menggonggong pada anjing itu tepat di tempat. Anda tidak dapat menelepon, pria ini akan mencabik-cabikmu. Raja tua, beberapa orang tidak percaya bahwa kartu yang dia berikan kepada saya adalah asli. Bisakah Anda datang ke Fandang Hotel, bersaksi untukku? Bohong sekali, jika Raja tua bisa datang, aku berlutut di depannya. Celukan dari memalsukan dan memfitnah yang mulia adalah hukuman mati. Jangan terlalu tertutup. Apakah perintah ini benar-benar diberikan kepadamu oleh Raja tua? Jika semua orang menganggap pesananku palsu, jadi tolong undang Pak Fuong untuk memverifikasi. Mohon tunggu dan lihat. Celukan dari. Aku tidak menyangka kamu akan terpojok begitu cepat. Jangan salahkan saya jika Anda mencari kematian Anda sendiri. Kamu suka menyombongkan diri seperti itu. Terus. Aku belum memukulmu kan? Si tukang sampah ini memang punya nyali sebesar langit. Berani mengalahkan Tuan Muda Qi. Jika Yang Mulia datang, Anda tidak berani menyentuh keluarga Qi sendirian, bahkan sehelai rambut pun. 10 menit. 10 menit lagi, Tuan Fuong akan tiba. Adapun pesanan saya, asli atau palsu, akan terungkap. 10 menit adalah 10 masa hidup. Raja tua tidak akan datang. Hanya untuk bertahan hidup, kentut manapun berani dilepaskan. Cukup. Maaf semuanya karena menunggu 10 menit lagi. Jika Diep Den memalsukan perintah militer Kaisar, keluarga Li benar-benar tidak kenal ampun. Ayah, apakah kamu bahkan tidak mempercayai Diep Den? Diep Den memiliki kemampuan, tapi benda suci itu seperti perintah kekaisaran. Bagaimana dia bisa muncul secara acak di tempat seperti ini? Diep Den, apa yang kamu lakukan? Ini bukan lelucon, Uyen Kuan. Saya ingat ketika saya berada di toko barang antik. Apakah Tuan Fuong sudah bertemu dengan Anda? Perintah Kaisar, mungkinkah dia mengirimmu saat itu? Sudah 10 menit. Apa yang salah? Mengapa Raja Tua belum juga datang? Itu 10 nyawa manusia, Fuong Tua tidak bisa datang. Guru nasional yang hebat menurunkan harga. Raja tua benar-benar telah tiba. Memberikan penghormatan kepada guru nasional. Memberikan penghormatan kepada guru nasional. Orang tidak perlu bersikap sopan. Aku datang, salah satunya karena perayaan kehidupan keluarga Li. Kedua, mendapatkan kembali kepolosan saudaraku. Raja tua, beberapa orang tidak percaya bahwa kartu yang dia berikan kepada saya adalah asli. Maukah Anda bersaksi sedikit, kartu ini asli, akulah yang memberikannya padanya. Mustahil, orang ini adalah orang yang tidak berguna, lancang. Dasar bocah cilik yang berani menyinggung perasaan Tuan Diep. Guru nasional mengajar dengan benar. Pak Diep, ini teman saya, apakah kamu tidak berani bersikap kasar padanya mulai sekarang? Adalah musuhku. Kata-kata guru nasional, Qi Qian, terukir di hatinya. Menurutku tempat ini juga tidak menyambutmu. Kekurangan Qi, silakan datang secara alami. Tunggu. Qi Sao, apakah Tuan Muda Qi lupa tentang taruhannya? Celukan dari. Dengan tamparan ini, dia dianggap sedang berlutut. Persetan, bagus. Tunggu saja. Jika keluarga Qi kalah taruhan dengan Tuan Diep, maka pertunangan ini dianggap batal. 7 hari kemudian saya akan membuat pengumuman, atur pernikahan untuk mereka berdua. Uyen Enhi, akhirnya aku bisa menikah denganmu. Saya menantunya, akulah yang menikahimu. Tuan Li memiliki menantu yang baik, perayaan yang luar biasa. Ayah, ada apa? Ayah, pria tua. Diep Den, ada apa dengan ayahmu? Tubuhnya memiliki sisa racun. Saat saya menghirup gaharu tadi, racunnya sudah menyebar. Aku. Lebih baik, lebih sedikit keburukan, lebih banyak keburukan. Gaharu, apakah itu sesuatu yang diberikan Kizan? Kenapa dia harus menyakiti ayahku? Qi Qian jahat, di belakangnya ada pengintai. Jadi apa yang harus dilakukan? Aku harus menyelamatkan ayahmu. Ini menyelamatkan Tuan Li, membutuhkan salju selama ratusan tahun. Di mana itu, saya langsung pergi mengambilnya. Tidak berguna sepertimu, bahkan berbicara pun tidak ada gunanya. Teratai salju adalah sesuatu yang ada dalam legenda. Di mana saya bisa menemukannya? Kota dokter hantu di kota bawah memiliki pavilion Fanlin. Di dalamnya, semua jenis tanaman obat langka dikumpulkan di seluruh dunia.
Teratai salju pasti ada di sana. Ghost Cloud Seinhen, bukankah murid gurumu? Raja tua, jadi bisakah lotion salju mendetoksifikasi dia? Salju antar posisi, dapat membantu unicorn mengembangkan kemampuan medisnya hingga mencapai puncaknya. Pada saat itu, Master sudah memilikinya, jadi semua racun di dunia ini bisa disembuhkan. Ayah, pria tua. Tuan ayah mertua. Apa yang kamu katakan, Phoenix? Phoenix, Phoenix. Phoenix, mungkinkah? Li Tinchao tahu siapa tubuh Phoenix itu? Celupkan dari, aku harus menyelamatkan ayahmu, pria tua, jangan menangis, saya akan memikirkan cara. Raja tua, jadi di mana Van Lin Kak? Van Lin Kak di ibu kota, jalan-jalan terpencil. Namun baru-baru ini, Dr. Hantu Seinhen di Fantan mengadakan konferensi obat mujarab. Silakan pergi ke sana dan temukan. Masyarakat ramuan? Untuk apa masyarakat eliksir? Semua peserta membawa tanaman obat yang berharga. Jika terpilih untuk memasuki Van Lin Kak, jadi tangan suci kain iblis akan memenuhi permintaan orang itu. Jadi bagaimana cara berpartisipasi? Asosiasi obat mujarab itu memiliki toko obat herbal Hoada. Peserta berkumpul sebelum masuk. Semua orang pergi ke sana untuk membeli jamu. Jadi saya akan mencobanya. Uyen Enhi. Tunggu aku. Halo, Tuan Ton. Aula utama telah naik gunung. Segera pergi ke guild obat mujarab. Harus membantu pemiliknya. Techian, apakah kamu sudah memberikan barangnya pada Tuan Li? Sudah dibawa. Apa pengaruhnya terhadap Tuan Li? Dupa itu akan mengaduk racun yang sebelumnya terpapar padanya. Dia pasti akan mati. Orang bijak. Apakah Duong Pidatrang sudah mendapatkannya? Sudah mengerti. Sangat bagus. Menculik Li Uyen Enhi dan mengikatnya. Biarkan orang yang membawa lukisan itu membawanya ke sini. Tangkap Li Uyen Enhi. Mengapa? Apakah Anda berhak menanyai saya? Saya tidak berani, saya akan pergi bekerja sekarang. Cutang. Festival ramuan akan segera berlangsung. Saya tidak perlu tahu apa yang harus Anda lakukan. Harus mendapatkan teratai salju berumur 1000 tahun. Jika tidak, jangan kembali. Konferensi ramuan ini sangat penting. Di sini saya memiliki ginseng liar berumur 100 tahun. Barang paling berharga di dunia. Siapapun yang mendapat ini akan memasuki pavilion Van Lin. Bertemu dengan Dokter Iblis. Apakah ini ginseng berumur 100 tahun? Ini sangat jarang. 500.000. Saya ingin mendapatkan ini. Orang tua itu menetapkan harga yang sangat mahal. Tuan-tuan, apakah ada orang lain yang menawar lebih tinggi dari tuan ini? Anda, saya Ton Chin putra dari keluarga Ton. Dengan barang yang harus dimiliki ini, saya harap semua orang akan menghormati cinta saya. Keluarga Ton adalah keluarga kaya raya yang tiada tandingannya. Tanpa diduga, saya akan bertemu dengan karakter hebat di sini. Saya mendapat 600.000. Tolong jual itu padaku. Apakah ini tabib terkenal Chu dari Fantan? Apa yang kamu berani bersaing dengan saya? Hanya orang biasa. Pergi juga ke pelelangan untuk hal-hal seperti Anda. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan keluarga Ton? Keluarga Ton, kamu bilang kamu adalah Patriark Ton, apakah itu benar-benar kamu? Siapapun yang menawar harga tinggi untuk barang ini akan mendapatkannya. Oke, 1000.000, saya mendapat 1.100.000, 2.000.000, 2.100.000, 1 miliar. 1 miliar, pria tua, kalian semua menjual kaos kaki kalian. Apakah itu bernilai uang sebanyak itu? Itu hanya 1 miliar, hanya apa yang saya inginkan. Kalaupun saya membeli apotek ini, tidak masalah. Hanya karena akar ginseng ditanam oleh pekerja manusia. Mengapa menghabiskan begitu banyak uang? Di mana bocah itu? Beraninya kamu berbicara omong kosong di depan pintu? Celupkan dari. Orang tidak berguna sepertimu, kenapa kamu muncul di sini? Dokter terkenal Zhou. Taruhan sebelumnya belum dibuat. Apa yang salah? Menyakiti orang lagi. Nyali besar, berani memanggil nama Tuan Chu secara langsung. Anda benar-benar tidak tahu apa itu ketakutan. Bos, bisakah Anda membawa semua ramuan obat ke asosiasi ramuan? Dia mengambil akar ginseng biasa ini. Dipalsukan sebagai harta langka. Tidak terlalu bagus bukan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Barang-barang yang saya miliki di sini semuanya adalah ramuan obat berharga dengan harga sebenarnya. Anda memfitnah saya. Hati-hati, aku akan memanggil polisi. Sampah hanyalah sampah. Saya benar-benar tidak tahu apa itu langit yang tinggi dan bumi yang tebal. Wah, aku memperingatkanmu kali ini. Jika Anda terus menimbulkan masalah, menyebabkan saya kehilangan harta karun itu dan tidak bisa memasuki pavilion Van Lin, Anda tidak dapat menanggung akibatnya. Tuan tua. Dia tua, aku hanya tidak ingin kamu tertipu. Saya Ton Chin San, seorang miliarder kaya di Hanoi. Siapa yang berani menipu saya? Pak tua, kamu masih membual. Patriark Sun adalah teman dekat yang mulia guru nasional. Dia bersembunyi, jangan berani menyentuhnya. Kamu juga layak, bos. Gesek kartunya, ambil barangku. Patriark Matahari, akar ginseng ini sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang banyak.
Jadi ginseng ini, tidak boleh biarkan aku menemui Dokter Iblis. Jadi menurut Anda, bagaimana saya bisa masuk ke Paviliun Vanlin untuk bertemu dengan Dokter Hantu? Ini yang ini, itu dia. Akar ginseng ini berukuran kurang dari 3 cm. Itu ginseng paling lama 10 tahun. Mungkinkah itu menarik perhatian Dokter Iblis? Ini bukan ginseng, ini ginseng, ditanam di tebing berbahaya, menyerap esensi langit dan bumi. Lihatlah penampilannya, itu sebenarnya hanya akar ginseng biasa, tapi efektif, jauh lebih baik dari ginseng berumur ribuan tahun. Ginseng jenis apa itu? Saya pikir Anda memainkan trik dengan lebih tepat. Patriark Sun, Anda dan Fuong Tua adalah teman. Jika kamu tidak percaya padaku. Perintah militer Kaisar dari Raja Lama. Perintah Kaisar, Anda hal tidak berguna yang pantas Anda dapatkan? Dia pasti memalsukannya. Si kecil, saya tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Sekarang kamu pergi, saya tidak akan mengejar. Patriark Matahari, saya menghormati Fuong Tua yang membantu Anda. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak apa-apa, saya beli. Oke, saya tidak membutuhkan ginseng berusia ratusan tahun ini lagi. Aku akan mempercayaimu kali ini. Anda ikut dengan saya untuk bergabung dengan masyarakat ramuan. Jika kamu berani menipuku, saya jamin, di seluruh dunia ini, tidak ada tempat untuk Anda tinggal. Jadi aku akan mengambil barang ini. Dua idiot, tunggu sampai dinilai. Mendapat hasil, saya melihat betapa malunya Anda. Tidak yakin. Terima kasih semuanya, bergabung dengan Guild Obat Mujarab Keluarga. Undang semua orang, bandingkan dengan tempat duduk. Hal-hal biasa, tidak layak untuk dilihat. Lagi pula, siapa yang biasa-biasa saja? Tunggu sampai Dokter Iblis datang untuk mengetahuinya. Peri Kong Tan adalah murid terakhir dari Lord Ghost Doctor. Pada usia 7 tahun, dia mencoba ratusan ramuan herbal. Pada usia 10 tahun, dia mengetahui semua jenis tanaman obat. Orang-orang menyebutnya pengobatan roh peri. Dia datang untuk menilai tingkat tanaman ginseng ini. Siapa di antara Anda yang keberatan? Jika kamu adalah murid terakhir dari Dokter Iblis, saya tidak punya pendapat. Ingin memastikan ginseng tersebut asli atau tidak, menggunakan darah manusia sebagai umpan. Jika terserap darah, maka itu adalah produk premium. Oke, jadi untuk membuktikan bahwa ginseng saya asli, hari ini, ambil darahku untuk mengetahui keasliannya. Soalnya, darahnya bersinar. Wah, ada yang ingin kamu katakan? Itu hilang. Ini adalah ginseng asli. Anda membiarkan saya kehilangan harta saya. Saya tidak akan melewatkannya. Tidak apa-apa Tuan Ton. Yakinlah. Dia tidak bisa menang. Tidak salah, tidak salah. Ini benar-benar ginseng berusia ratusan tahun. Ginseng telah muncul selama ratusan tahun. Apalagi yang kita perjuangkan? Harapan hilang, dapat menyerap darah dan memberi nutrisi. Ginseng premium juara. Hati-hati, kali ini saya tidak berkesempatan bertemu dengan Ghost Doctor. Benaran terungkap di depan mata kita. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Ini adalah ginseng yang ditanam oleh para pekerja dengan teknologi tinggi. Serap darah orang itu ya? Cara ini sudah tidak tepat lagi. Diep Den, pria tak berguna sepertimu. Nolak mengakui kekalahan. Jika kalah, cepat pergi. Saya tahu semua jenis tumbuhan sepanjang hidup. Ini adalah akar ginseng berumur 100 tahun. Tidak mungkin salah. Jika begitu, Lingax ginseng yang bahkan tidak dia kenali. Kenapa kamu masih menyebut dirimu peri? Apa yang kamu katakan, Nona Kong Tan? Jangan khawatir. Katanya ini ginseng asli. Jadi mari kita uji dengan darahku. Ling ginseng mengandung energi spiritual langit dan bumi. Yang diserapnya adalah intisari langit dan bumi. Darah campuran manusia, tidak dapat diserap, tapi juga menjadikannya tidak efektif. Tidak ada lagi kerugian. Saya mengatakan ini, apakah kamu bersalah? Tahu ginsengku palsu, tidak dapat diverifikasi. Nat, jika kamu membuatku mustahil bertemu dengan dokter hantu, keluarga Ton tidak akan memaafkanmu. Jika Anda tidak memverifikasinya, itu akan dianggap palsu. Tidak peduli siapa yang membawa barang palsu ke dalam guild. Tidak menghormati Tuan Dokter Hantu. Membunuh. Sebagai murid Dokter Hantu, saya bahkan tidak tahu apa itu spirit ginseng. Anggaplah sampah ini sebagai harta karun. Itu konyol. Anda, lancang. Diep Den, kamu berani bersikap kasar padanya. Anda berani menimbulkan masalah di sini. Di mana dia cepat usir dia keluar. Hentikan. Hari ini aku akan menunjukkan tanganku padamu. Apakah ginseng berusia ratusan tahun ini asli atau palsu? Tubuh bagian dalam berwarna hitam. Makan di. Saya khawatir itu bukan tonik, tapi ginseng beracun yang membunuh manusia. Anda berani menghancurkan harta saya. Saya membantu Anda membersihkan sampah. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Terima kasih, pergilah, orang-orang sepertimu. Saya tidak tahu apa itu ginseng. Tidak Tantintu, bocah ini sengaja mengganggu pertemuan ramuan itu. Layak mati, jika Anda tidak membuktikan bahwa Anda tidak bersalah hari ini. Segera dieksekusi. Lingax ginseng bertemu darah dan akan berefleksi. Peri Kong Tan mungkin mengetahui hal ini, bukan? Bagaimana darah manusia dan roh ginseng dapat menyerapnya? Jangan menyebutkan refleksi. Saya melihat Anda mencoba menggoda saya, bukan?
Ini benar-benar ginseng, harta karun. Ini adalah harta karun. Bagaimana itu mungkin? Ada apa dengan Dr. Chu? Terimalah kebenarannya, oke? Sampah menghancurkan harta karun. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Saya bukan manusia, oke? Tolong ajari saya. Pelindung Dharma yang begitu kuat. Jika tertangkap lagi, dia pasti akan mati. Dia menyinggung Tuan Chu. Salahkan dirimu sendiri, berani menimbulkan masalah di wilayah Dokter Iblis. Tunggu saja sampai mati, nyali besar. Oka kamu tempat apa ini? Tapi Anda berani menimbulkan masalah di sini. Apa aku membuat kekacauan? Dialah yang menyerang lebih dulu. Orang seperti apakah kamu? Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Di festival ramuan ini, setiap orang membawa ramuan obat berkualitas premium. Tapi lelaki tua ini membawa barang palsu untuk dicampur demi mendapatkan keuntungan. Apakah menurut Anda hal itu pantas untuk diperjuangkan? Tuanku adalah tabib ilahimu, pernah menyembuhkan penyakit ibu kaisar, dianugerahi kartu emas kekebalan kematian dan pedang jiwa naga. Semuanya harus dibayar pada akhirnya. Jangan bilang kalian, bahkan para bangsawan saat ini, aku juga tidak berani mempermainkan tuanku. Peri, rakyat harus menjadi tuan bagi rakyat kecil. Bocah ini dengan sengaja menyabotase ramuan itu. Ini adalah penghujatan terhadap asosiasi pengobatan suci. Menyinggung tuan dokter hantu, tidak peduli apakah itu asli atau palsu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyabotase obat-obatan? Terus. Apakah salah jika saya membantu Anda mengungkap barang palsu? Masyarakat obat mujarab ini tidak membutuhkan orang seperti Anda. Saya melihat Anda berencana menimbulkan masalah. Bagaimana dokter hantu bisa menerima Anda sebagai muridnya? Kamu, apakah kamu ini mati? Ada juga pejabat 4 tingkat. Dokter hantu ditunjuk oleh kaisar sebagai dokter nasional. Anak ini, namun berani menghina murid dokter hantu. Jadi ayo cepat bubarkan tempat ini. Nanti dokter hantu akan datang dan melibatkan kita. Benar, tuan dokter hantu telah tiba. Guru, mereka membuat banyak keributan di sini. Tuan dokter setan, bocah itu menghancurkan ginsengnya. Obat yang kutawarkan padamu, tidak bisa memaafkannya dengan mudah. Bau kimia yang kuat, di dalamnya gelap gulita. Tapi Anda juga bilang itu ginseng berumur ratusan tahun. Bukan, dengarkan penjelasanku. Pasti ada yang salah dengan hal ini. Jika ada masalah, periksa sendiri. Tapi kamu berada di guild obat mujarabku, menggunakan barang palsu. Layak untuk mati. Tuan dokter hantu, ampuni hidupku. Menurunkan. Tuan dokter setan, tolong ampuni hidupku. Tuan dokter setan, tolong ampuni hidupku. Yang ini adalah hantu Koktu. Temui penguasa Aula Unicorn. Tuan Aula Unicorn? Bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah penguasa Aula Unicorn? Jika ginseng bertemu darah, ilusi unicorn akan muncul. Hanya penguasa Aula Unicorn yang mewarisi unicorn perunggu. Hanya bisa melakukannya. Iblis Ye, murid-muridmu mempunyai pemahaman yang dangkal. Tidak menonjol, ingin mengusirku, hampir merusak ginsengku, dan mengandalkan reputasinya. Anda melihat ini. Bagaimana kita harus menangani hal ini? Aku salah. Itu karena mata saya buta. Ditutup, menguasai, ditutup. Ini benar-benar memalukan bagi dokter iblis. Mulai hari ini, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Anda tidak boleh melakukan praktik kedokteran. Guru, saya salah. Guru, tarik keluar. Guru, saya salah. Sangat menyesal. Biarkan dia menderita kesakitan. Baiklah. Mari kita selesaikan ini dengan Dokter Setan. Aku mencarimu karena aku membutuhkan saljumu yang berumur ribuan tahun. Aku juga tidak akan membiarkanmu menderita. Apakah pertukaran ginseng ini cukup? Tentu saja itu sudah cukup. Mohon tunggu sebentar, saya akan mengambilnya. Raja memberitahuku, apakah Anda membutuhkan ribuan teratai salju gelap untuk menyelamatkan orang? Benar, orang yang saya selamatkan berasal dari keluarga teratas Fantan, pemilik rumah Li. Jadi tolong segera gunakan teratai salju berumur 1000 tahun ini. Setelah meminum obat tersebut, keajaiban medis unicorn perunggu akan mencapai puncaknya. Saat itu, segala jenis racun di dunia akan teratasi. Patriark Matahari, ia membuang seluruh energinya untuk memasuki pavilion Fanlin. Pastinya karena salju yang berumur ribuan tahun, bukan? Sembunyikan apapun, Tuan Kerajaan berkata, aula utama membutuhkan salju ribuan tahun untuk menyatu dengan unicorn listrik. Itu sebabnya aku bergegas ke guild obat mujarab. Sekarang Tuan Istana telah memperoleh teratai salju. Tugas dianggap selesai. Guru nasional ini, pikirnya dengan sangat serius. Saya merasakan unicorn tembaga dan teratai salju telah menyatu. Selamat atas kesuksesan Anda. Selamat bos. Baru-baru ini, orang-orang di kuil jahat telah mengambil tindakan. Setiap orang harus lebih berhati-hati. Jika begitu, ketua aula perlu menemukan tubuh Phoenix. Dapatkan pedang unicorn, alam Tao Tiet. Manfaatkan sepenuhnya kekuatan unicorn perunggu. 3 hari lagi menuju pernikahan besarku. Upacara pernikahan telah selesai. Lalu berdiskusi lebih lanjut. Saya bersumpah untuk mengabdikan semua upaya saya untuk melayani Tuan. Tuan Istana, maaf atas kehilangannya. Ini benar-benar tidak berguna. Di manakah lokasi Snowlian? Belum bisa mencurinya? Guild obat mujarab dijaga oleh Lord Ghost Doctor. Tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Jika saya mengambil tindakan, sekarang yang tersisa hanyalah mayat kering. Turun. Hati-hati, sudah waktunya kita keluar dan menghirup udara kotor ini. Berhenti.
Limbah, apa yang kamu lakukan, Pak Tua? Anda tidak perlu khawatir, saya baru saja memeras darah di dalamnya. Tidak perlu mendengarkan, jika orang tua itu mempunyai nasib, aku tidak akan memaafkanmu. Pak Tua, kamu sudah bangun. Tuan Diep, Anda menyelamatkan hidup saya lagi. Anugerah yang luar biasa, mohon terima busurnya, Paman. Dia baru saja memulihkan kesehatannya. Di mana Puong Lan dan Uyen Enhi? Temannya mengadakan reuni kelas. Sepertinya dia kesulitan merawatnya beberapa hari terakhir ini. Jadi saya menyuruhnya untuk melanjutkan. Tidak, Uyen Enhi dalam bahaya. Bahaya apa yang akan dia hadapi saat dia dan teman-temannya bertemu di kelas? Aku melihatnya, dia terlalu berhati-hati. Kizan dihina pada perayaan ulang tahunku. Jadi saya menculiknya. Yang Te menyukai Uyen Enhi seperti itu. Jangan melakukan apapun di luar batas dengan Uyen Enhi. Murid Te Chien jahat. Apakah ada yang tidak bisa dia lakukan? Di mana dia? Villa Van Din Tincung nomor 1. Te Chien. Jika Uyen Enhi kekurangan rambut, kamu pasti sudah mati. Celupkan dari, Uyen Enhi hanya bisa menikahimu saja. Anda harus menyelamatkannya. Ayah mertua dapat yakin, aku akan membawa Uyen Enhi kembali dengan selamat. Aku bilang kamu hanya bisa menjadi milikku. Aku memberimu 2 kali lipat afrodisiak. Sekarang kamu masih tidak menerima pengaturanku? Hah, serahkan dia ke kuil dewa jahat. Saya minta maaf. Atau biarkan tuan muda ini bersenang-senang. Li Uyen Enhi, dia melihat penampilannya saat ini. Apakah itu terlihat seperti perempuan jalang? Jangan sentuh aku, pergilah. Semakin kamu menolaknya, saya menjadi lebih berani. Sangat halus. Aku datang. Celupkan dari, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh wanitaku? Uyen Enhi, celupkan dari, aku di sini. Celupkan dari. Anak Diep dari. Menurutmu ini apa? Butch Duong tidak terang, kenapa dia ada di tempatmu? Saya tahu Anda mewarisi unicorn perunggu. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menjadi begitu kuat? Kalau kamu sudah tahu, kamu masih berani menghinaku. Anda ingin mati, bukan? Kamu pikir kamu tidak tahu? Duong Pidatrang ini bisa mengusir unicorn. Pergi untuk mati. Unicorn, apakah kamu tidak mendapat reaksi balik? Berita Anda juga terlalu lambat. Kenapa kamu tidak tahu, apakah reaksi unicorn perunggu telah dihilangkan oleh giok unicorn? Mustahil. Ayah. Balas dendam atas namaku. Uyen Enhi, Uyen Enhi. Bagaimana kabar Uyen Enhi? Dia diberi obat oleh Kizan. Jika Anda tidak menyelamatkan, hidup Anda akan terpengaruh. Ki Chien, bajingan ini. Bagaimana bisa Nona Ki melakukan hal seperti itu? Pasti kamu ingin menganiaya Uyen Enhi. Harus sengaja mengatakan itu. Mereka semua adalah tipe pelayan yang dia suka berpegang teguh pada kekuasaan. Jika Uyen Enhi mempunyai takdir, saya akan membunuhmu. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Anda mengalahkan saya lagi karena pria yang tidak berguna. Kamu mengucapkan satu kata lagi. Segera keluar dari keluarga Li. Uyen Enhi, jangan menakutiku. Tidak mengikuti lagi. Tunggu apa lagi? Ayo cepat simpan. Ayo cepat. Celupkan dari, saya ingin. Diep Den, terima kasih telah menyelamatkanku kemarin. Uyen Enhi, mulai sekarang, aku hanya akan mencintaimu. Kekuatanku meluap, energi unicorn menjadi lebih moderat. Mungkinkah Uyen Enhi itu badannya burung phoenix? Uyen Enhi, kamu baik-baik saja. Ayah, aku baik-baik saja. Ini semua berkat Diep Den yang menyelamatkanku kemarin. Terima kasih, terima kasih. Biarkan Pak Diep sibuk. Itu sulit, itu sulit. Kalian sudah menjadi pasangan suami istri. Tidak apa-apa untuk menikah dini. Hanya setelah 3 hari kita akan menikah. Menghancurkan reputasi keluarga, baiklah. Kamu tidak lebih baik, standar ganda apa? Pria tidak berguna ini, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku tahun itu? Pak Diep, esai tentang kepribadian atau bakat, jauh lebih baik dariku pada tahun itu. Baiklah, baiklah, tidak perlu bicara lagi. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu semua bangsawan. 3 hari lagi, putriku Uyen Enhi dan menantu laki-laki Diep Den akan menikah. Nak, yakinlah, ayah harus membiarkan keluarga Li membayar mahal. Ada juga nama Diep Den. Ayah harus membiarkan dia mati dengan benar. Selama seseorang menyakiti bangsaku, akan lari. Istirahatlah dengan baik. Utusan Dewa Naga.
Techian adalah muridmu, Anda harus memutuskan untuk kami. Terlalu sering menindas orang. 3 hari kemudian, saya harus mengubah pernikahan keluarga Li menjadi pemakaman. Utusan Dewa Naga mengambil tindakan. Diepden itu pasti meninggal tanpa tempat untuk menguburkan jenazahnya. Pria yang tidak berguna, biarkan aku menghancurkannya secara pribadi. Terima kasih banyak, Tuan. Apakah semua undangan sudah disebar? Mengapa satu orang pun tidak bisa datang seperti itu? Apapun yang terjadi, keluarga Li kami tetap menjadi keluarga terkemuka di Fantan. Dia mengambil sampah ini untuk tinggal bersamanya. Sungguh kehilangan muka, Uyen Enhi, jangan tidak sabar. Seseorang akan datang. Ayah, jangan terburu-buru. Tidak dibutuhkan, tidak ada yang datang. Siapa kamu? Jenderal nomor 1 Dewa Perang Utara, utusan Dewa Naga Long Wentian. Datang ke sini hari ini biarkan keluarga Li mati. Tuan Panjang dari utusan utara, rumor mengatakan bahwa utusan Dewa Naga adalah jenderal terkuat, pernah seorang diri membantai seluruh kota. Hati yang kejam disebut pembunuh dewa. Tidak ada seorang pun di tangannya yang pernah selamat. Utusan Dewa Naga, di mana keluarga Li kami menyinggung perasaan Anda? Ini jelas merupakan kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Keluarga Yuli melukai Tuan Muda Qi. Apakah ini kesalahpahaman? Pengacara kami tidak ada hubungannya sama sekali. Hanya itu yang dilakukan bajingan itu. Dia adalah Diepden. Tanpa diduga, dia adalah utusan Dewa Naga. Namun dia hanyalah seekor anjing penjaga di samping Tuan Muda Qi. Dasar anak tak berguna. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Cepat berlutut dan minta maaf. Dia tidak pantas mendapatkannya. Apakah Anda ingin membunuh keluarga Li kami? Lalu kamu bersedia? Longden Envoy adalah jenderal bintang 7 dari Kaisar Agung. Kekuatannya telah mencapai alam dewa. Hanya ada sedikit lawan. Diepden langsung menderita kerugian. Begitu, kamu harus segera meminta maaf padanya. Qiqian adalah muridku. Kamu memukulinya sampai dia cacat. Hari ini saya harus memberi Anda kompensasi 2 kali lipat. Itu hilang, karena sampahmu, keluarga Li hancur. Utusan Dewa Naga melakukan banyak pertempuran berdarah. Mayatnya ditutupi dengan janggut. Diepden, berhentilah mencoba pamer. Tuan Dewa Naga bukanlah orang yang bisa menyinggung perasaan. Terjamin. Ya saya di sini, aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Saya melihat Anda tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Itu benar, saya tidak tahu, tolong ajari saya. Orang sombong ini ingin mati. Itu semua karena kamu membawa masalah. Dang besar Dewa Naga dapat menyerang terlebih dahulu dan kemudian menyerang. Ingin membantai kita semua, bukankah itu hanya satu kata? Sudah berakhir, keluarga Li kita telah tiada. Menjauhlah. Dapat menahan obat tinju naga ilahi. Tidak masalah, utusan Dewa Naga sepertimu, tidak makan nasi. Tidak punya kekuatan apapun. Ini dia, hari ini, kami masing-masing memberikan 3 pukulan lainnya. Lihat siapa yang bisa bertahan. Oke, kamu gila, setiap gerakan Den Dragon Fist membawa kekuatan. Triknya barusan oke, itu hanya karena dia beruntung. Kamu tidak selalu beruntung, Uyen Enhi, tidak apa-apa percayalah. Dapat menahan tinju naga ilahi 2 kali. Yang mulia bahkan tidak tahan dengan 3 pukulan itu. Siapa kamu? Berisik sekali, apakah kita akan bertengkar lagi? Bagus. Dapat menahan 3 pukulan. Mustahil, sudah selesai bertarung? Giliran saya. Pertama, berjuang untuk memberikan tombak kepada musuh. Kedua dari kanan, berjuang untuk merugikan seluruh negara bagian. Ketiga benar. Pukul dia karena menggoda Kayelan Hoang. Diepden mengatakan dia adalah seorang kaisar unicorn. Limbah, kamu berani memperlakukan Dewa Naga dengan begitu kasar. Anda segera mati dan meminta maaf atas dosa-dosa Anda. Anda, apa hak Anda? Ingin belajar? Saya ajari kamu, Anda. Berani melukaiku secara serius. Tunggu aku melapor ke Dewa Perang di Utara. Memimpin puluhan ribu kavaleri Utara untuk menyamakan kedudukan keluarga Li. Meruntuhkan. Ada Dewa Perang di Utara. Bahkan jika kamu berdiri di depanku, kamu tidak memiliki sikap seperti itu. Berbicara seperti itu, sungguh sampah yang sombong. Hari ini aku harus memberimu pemakaman. Hari ini saya harus mengatur pernikahan ini. Saya juga ingin keuangan, kedokteran, kekuasaan. 3 keluarga besar datang untuk memberkati saya. Saya di sini hari ini. Siapapun yang berani datang akan mati. Apakah ada orang di sana? Biarkan semua pakaianku berwarna putih. Beri aku pemakaman besar. Porselen Dewa Naga. Apakah Anda terburu-buru untuk mengadakan pemakaman sendiri? Meskipun dia sudah mati, dia masih berbicara dengan arogan. Semua orang bisa datang. Saya mengatakannya sebelumnya, siapa yang berani berpartisipasi dalam pernikahan Anda? Itu belum selesai denganku. Saya melihat siapa yang berani datang. Kataku, utusan Dewa Naga, Anda juga menganggap diri Anda terlalu serius. Di dunia bawah, selain Dewa Perang Utara, yang mulia, Dokter Setan, miliarder yang mulia bernama Ton. Siapa yang berani menyentuh Long Fantin? Anda bisa bertemu orang-orang ini nanti. Diepden, apakah kamu bodoh? Karakter yang hebat. Bagaimana aku bisa datang ke pernikahan anak nakalmu? Ku terlalu malas untuk berbicara terlalu banyak dengan kalian. Cepat semuanya. Yang mulia, keluarga Ton.
Bawalah emas dan uang tunai 1.200 miliar, memberkati Tuan Istana Unicorn, dan Putri Emas Dinasti Li menikah satu sama lain. 100 tahun kebahagiaan. Pemilik keluarga Sun bersikap sopan. Tuan Istana lebih kuat dari siapapun. Tidak layak disebutkan, Diep Den adalah penguasa Aula Unicorn. Li Tingchao memberikan penghormatan kepada penguasa istana. Pak Tua, apakah kamu gila? Mengapa kamu memberi penghormatan kepada bocah ini? Penguasa Aula Unicorn adalah kaisar. Semua harus menghormati. Kepala Aula Unicorn mengucapkan sepatah kata, akan menentukan hidup dan matinya suatu bangsa. Sejak Tuan Istana lama menghilang, informasi tentang Unicorn listrik juga hilang. Tanpa diduga, Diep Den adalah ketua Aula Unicorn yang baru diangkat. Apakah kamu berakting? Unicorn listrik adalah dewa perang di utara. Semuanya adalah dewa. Orang bodoh ini tidak seperti itu. Siapa kamu, berani bersikap kasar kepada penguasa istana Unicorn seperti itu? Saya Jenderal nomor 1 Dewa Perang Utara, utusan Dewa Naga, Long Fantin. Utusan Dewa Naga kecil, tetapi juga berani mengatakan Master Aula Unicorn. Apakah aktor tersebut berperan sebagai miliarder, Tuan Ton bukan? Lancang, sombong dan sombong. Tahukah Anda apa konsekuensinya? Orang tua ini berani memukulku. Jika Anda masih berani mengambil tindakan, aku akan segera membunuhmu. Jangan berpikir Anda bisa mengundang aktor, bahwa kamu dapat mengangkat alat peraga untuk mengancamku. Hari ini pernikahan ini harus dilangsungkan. Bagaimana menurutmu? Bisakah itu diblokir? Semua tentara utara mematuhi perintah. Jika ada yang berani mengambil satu langkah ke dalam pernikahan, membunuh, patuhi perintah Dewa Naga. Aula spiritual telah disiapkan untuk semua orang. Kamu belum mati. Saya tidak bisa tidur nyenyak. Biksu Agung telah tiba. Dokter Roh Kudus telah tiba. Siapa yang berani bersikap kasar? Temui Master Aula Unicorn. Saya secara khusus menawarkan tongkat Unicorn, keramik Tan Hoa, pilong di surga, 3 harta langka, memberkati pernikahan Akbar sang majikan. Ini adalah kunci menuju Pavilion Fan Lin. Kemana Tuan Istana harus pergi di masa depan? Anda dapat menggunakannya sesuka Anda. Tidak mustahil, menantu kecil dari keluarga Li. Bagaimana Anda bisa mengenal orang-orang hebat seperti itu? Itu pasti palsu. Bintang, ingin mempertanyakan identitas ketiga orang tersebut? Jika identitas ketiganya benar, bahkan aku, utusan panjang, tidak bisa bertemu dengannya. Anda juga berhak mengenal mereka. Karena Anda belum pernah bepergian ke gunung dan sungai sebelumnya. Bagaimana Anda bisa bertemu orang-orang di puncak gunung? Mertua bernama Li, seperti semut sampah. Tapi juga berani membenciku, lancang, berani untuk tidak menghormati Master Aula Unicorn. Tapi tuanku, Dewa Perang dari Utara, beraninya dia menajiskan, ingin mati, betapa bodohnya. Seperti ini, hormati Dewa Perang di Utara. Aku mengampunimu satu kehidupan, kembali, di mana kamu, bawa pergi. Mari kita lihat siapa yang berani. Sungguh mengerikan memalsukan perintah ini. Di usia segini, saya masih menyukai barang palsu. Buka mata anjing Anda lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Yang mulia Kaisar secara pribadi menganugerahkan 6 kata ini. Siapa yang berani menajiskan? Sekalipun dia benar-benar guru nasional, saya tidak takut. Apakah ada orang di sana? Ajulah. Hanya utusan Dewa Naga kecil. Biarpun Dewa Perang dari Utara datang. Jangan berani-berani tidak menghormati saya. Baiklah, aku memaafkanmu hari ini. Jangan biarkan itu jatuh ke tangan Anda. Pergi. Itu rusak. Saya bukan lawan Diep Den. Jadi perseteruan Teichian tidak lagi diberitakan? Tunggu aku kembali, Dewa Perang, Tan Min. Suatu hari, memimpin kavaleri utara. Ratakan dinasti Li. Ubah Diep Den itu menjadi abu. Utusan naga ilahi tidak perlu membuang waktu lagi. Kebencian Chien, aku mencucinya sendiri. Dia membubarkan pernikahan Tuan Istana. Sungguh kehilangan kesenangan. Ada 3 tokoh top yang menghadiri pernikahan saya. Diep Den sangat berterima kasih. Selamat atas pernikahanmu. Li Tingchao, laki tua sederhana dari keluarga Li. Berikan penghormatanku pada ketua aula. Ayah, apa yang kamu lakukan? Jangan sembunyikan apapun dari tuannya. Saya dulunya adalah salah satu unicorn listrik. Sejak Tuan Istana lama menghilang, tidak dapat menemukan informasi tentang unicorn listrik. Ayah, apakah Anda juga seorang unicorn listrik? Tahun itu, kuil unicorn dikejar dan dibunuh oleh Istana Dewa Jahat. Saya harus membawa keluarga kecil saya dan melarikan diri ke sini. Tetap hidup. Tuan Istana Tua memberitahuku, Uyen Enhi adalah tubuh Phoenix. Kemudian menemukan cara untuk mewarisi. Harus berdamai dengan kekuatan utama unicorn. Di luar dugaan, semuanya adalah kehendak Tuhan. Sepertinya tebakanku benar, Uyen Enhi adalah burung Phoenix. Apa yang kamu tunggu? Cepat pergi. Uyen Enhi, aku akhirnya bisa menikah denganmu. Inilah takdir kita dalam hidup ini. Pak. Siapa yang memukulmu? Itu adalah nama menantu keluarga Li. Dia melukai muridku dengan serius. Saya mencari dia untuk menjelaskan. Ketika aku tidak berdaya, dia memukulku dan mengucapkan kata-kata bodoh, tidak menghormati orang-orang hebat. Dengan kekuatanmu, berapa banyak orang yang menjadi lawan Anda? Aku bisa membuatmu terlihat seperti ini. Seni bela diri pasti berada pada puncaknya. Mungkinkah dia penerus unicorn perunggu? Kamu turun dulu, kami akan melihat orang ini. Terima kasih, Pak.
Siapa kamu? Berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Kirimkan jaringan Anda di sini. Dewa Perang Utara memberi penghormatan kepada penguasa Aula Unicorn. Ternyata dia adalah Dewa Perang di Utara. Kemarin, utusan Dewa Naga menyebabkan kekacauan di pernikahanku. Saya memberinya pelajaran. Anda di sini bukan untuk membalaskan dendamnya, bukan? Para bawahan tidak memahami situasinya, jadi mereka berkelahi. Saya mengganggu Yang Mulia. Apa tujuan Anda di sini? Tuan Istana Tua pernah berkata, pewaris Unicorn Perunggu, yang nantinya akan menjadi tuanku. Hari ini saya secara khusus datang untuk memuja biksu tersebut. Setahu saya, bawahan Tuan memiliki 3 murid. Yang Mulia, Santo Dokter Hantu, dan Dewa Perang Utara. Anda adalah murid guru saya. Mengapa kamu memujaku sebagai tuanmu? Jangan sembunyikan apapun darimu. Saya hanya seorang murid dalam nama saja. Jika benar apa yang dikatakan tuanmu. Oke, saya menerima Anda sebagai murid. Guru itu bijaksana. Terimalah 3 sujudku. Silakan berdiri. Ingat, Unicorn Listrik sekarang menganggap serius gangster. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kuil Dewa Jahat, membalaskan dendam Tuan Istana Tua. Rela berkorban demi Yang Mulia. Oke, kamu pulang. Panggil para pejuang, dengarkan perintahku. Saya bisa menyerang kuil Dewa Jahat kapan saja. Ya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengambil identitas saya, mengadakan upacara pemuridan untuk sang guru, untuk mendapatkan nama yang tepat dari Istana Unicorn. Oke. Ikuti saja keinginanmu. Ini adalah jimat harimau dari utara. Dapat memobilisasi 100.000 tentara dan kuda. Anda dapat mengambil token ini. Tidak ada yang berani menghentikannya. Aula utama, Master Aula Unicorn telah muncul. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Saya melihat Anda ingin meminjam tangan saya. Balas dendam pada putramu yang tidak berguna. Qiqian juga bekerja untukmu. Itu sebabnya Diepden melakukan ini. Kamu masih tidak punya rasa malu, tapi kamu berani berbicara mewakiliku. Aku mengirimnya untuk menculik Uyen Enhi agar aku bisa menanganinya. Tapi dia mendambakan nafsu. Tubuh Phoenix, apakah kamu berani menyentuhnya? Tuan Istana menjadi tenang. Yang Mulia salah. Saya mohon kepada Tuan Istana untuk membalas dendam untuk saya. Unicorn 3 permata. Saat ini Diepden telah menerima 2. Sekarang yang tersisa hanyalah pedang Unicorn. Jika Anda masih tidak bisa mendapatkannya, kami tidak akan mempunyai peluang lagi. Aula utama, Anda tidak membalaskan dendam Techian. Saya akan melakukannya sendiri, berdasarkan penampilan Anda. Apakah ada perbedaan antara membalas dendam dan mencari kematian? Qiqian adalah satu-satunya garis keturunan keluarga Qi saya. Sekarang aku dipukuli seperti ini oleh Diepden sampah itu. Balas dendam ini tidak dilaporkan, saya bersumpah itu bukan manusia. Oke, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi. Inilah angin darah Unicorn. Minumlah. Dalam waktu singkat, kekuatannya akan mencapai puncaknya. Tiga hari kemudian, Dewa Perang Utara akan mengadakan upacara pemujaan biksu. Sampai saat itu tiba, pedang Unicorn akan muncul. Tugasnya adalah mengambil pedang Unicorn dan membunuh Diepden. Celupkan dari membunuh. Silakan tunjukkan kartu Anda. Upacara ini awalnya diselenggarakan untuk saya. Mengapa Anda membutuhkan undangan? Kamu juga berani menyombongkan diri. Jika Anda tidak memiliki kartu undangan, Anda tidak akan bisa masuk. Apakah ini Tuan Muda Diep? Kenapa belum ada? Mengapa kamu di sini? Tersentuh di mana-mana. Tuan Muda Ba termasuk dalam 4 keluarga besar di Fantan. Tentu saja saya menerima undangan tersebut. Kenapa kamu seperti cowokku yang tidak berguna itu? Hanya tahu cara menumpang dari keluarga Li. Hanya bisa sampai ke tempat seperti ini. Tuan Muda Ba ada di sini, cepat masuk. Saya mengatakan ini, mengapa kamu tidak membiarkan Tuan Muda Diep masuk? Dia adalah menantu keluarga Li yang tidak kompeten. Saat itu, keluarga Li menyalahkan. Bisakah kamu menanggungnya? Jika dia tidak memiliki undangan, dia tidak akan diizinkan masuk. Saya pikir Anda telah naik menjadi burung Phoenix dalam 1 langkah. Tanpa diduga, dia tetap saja bajingan. Di mana-mana saya ingin menggosok. Upacara ini awalnya diselenggarakan untuk saya. Ku tahu seseorang sepertimu akan segera datang. Saya tidak akan membiarkan Lem T-Sax melakukannya lagi. Saya bertanya kepadanya kebohongan macam apa yang dia bicarakan. Ini adalah upacara pemujaan utama yang disiapkan oleh Dewa Perang di Utara. Tahukah Anda bobot dari 3 kata memberi penghormatan kepada Tuan? Bahkan jangan melihat wajahmu. Kamu juga pantas mendapatkannya. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan kartu undangannya. Atau malu dan masih berpura-pura di sini. Julukan Dewa Perang. Bahwa kamu berani menelepon? Bisakah kamu melihat dengan jelas? Ini adalah kartu undangan upacara pemujaan biksu. Tuan Muda Bah, silakan masuk. Atau memang begitu, dia berada di bawah selangkanganku dan aku merangkak menjadi seekor anjing. Aku akan mengantarmu masuk. Diepden, jangan terburu-buru dulu. Inilah satu-satunya kesempatan Anda untuk memberi penghormatan kepada biksu itu. Dasar selangkangan anjing, pergilah sendiri. Ingin mati? Danau Utara, siapapun yang ikut campur akan mati. Jimat Dewa Perang, silakan masuk dengan cepat. Baru saja saya buta, jangan terima orang rendahan ini.
Berhentilah bicara omong kosong tentang orang ini. Orang itu hanyalah menantu keluarga Li yang tidak kompeten. Bagaimana cara mendapatkan jimat prajurit? Benda-benda suci seperti itu. Kudengar ada jimat prajurit, seolah-olah ada kehadiran dewa perang. Dapat mengerahkan 100.000 tentara untuk mematuhi perintah. Otomatis menjadi raja. Ini seperti menahan seluruh pasukan di dunia. Peninggalan yang sangat berharga. Hati bajingan tak berhargamu juga besar. Bahkan jimat militer pun berani memalsukannya. Kakak, seperti apa rupa bocah ini? Berani memalsukan jimat militer utara. Mari kita lihat apakah dewa perang akan membunuhnya dengan 5 kuda. Pergi. Apakah ini menantu yang baru diadopsi dari keluarga Li? Bajingan ini masih layak menghadiri upacara tersebut. Kudengar dia hanya seorang petani pedesaan. Mampu bergantung pada keluarga Li seperti mengubah hidup Anda. Sampah ini berpesta bersama kita. Celupkan dari. Itulah posisi kaisar. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini awalnya adalah posisi yang disiapkan untuk saya. Mengapa saya tidak bisa duduk? Bahkan tidak perlu repot-repot bercermin untuk melihat wajah Anda. Berani dengan arogan mengaku sebagai seorang kaisar. Utusan Dewa Naga. Bocah ini sombong. Berani mempermalukan Dewa Perang. Kejahatan yang layak dihukum mati. Menghina Tuan Unicorn. Segera bangkit dari kursi Anda. Aku juga mengampuni hidupmu. Saya adalah penguasa Aula Unicorn. Di atas ada surga, di bawah ada 10.000 manusia. Jika posisi kaisar ini tidak aku tempati, siapa yang berani menghormati? Meniru identitas penguasa Aula Unicorn adalah kejahatan keji. Ini benar-benar tahu cara berpura-pura. Dan Master Aula Unicorn, menurutku, kamu lebih seperti Raja Mangkuk. Itu bulu hijau terbesar. Penguasa mulia istana Unicorn di dunia adalah guru Dewa Perang. Tapi pria sampah ini, mengucapkan 3 kata elektrik Unicorn. Memalukan sekali. Jimat harimau dari utara ada di sini. Saya melihat siapa yang berani bersikap kasar. Mati tanpa ampun. Mengapa Anda memiliki jimat harimau Dewa Perang? Hanya jimat harimau kecil. Selama aku mau, seluruh keluarga ini menghormati saya. Bicaralah dengan berlebihan. Segera Dewa Perang akan datang. Pasti akan membuatnya mati. Tantin Enhi, sejak awal, aku menyelamatkan hidupmu. Kali ini jelas tidak bisa dimaafkan. Sedikit lagi, selama kamu tidak mati, akan mengenali posisimu. Tidak seorang pun, ada orang yang membuat jimat militer palsu. Sebuah dosa yang keji, harus dihukum saat itu juga. Apakah kamu yakin bisa menahan amarahku? Tuan Dewa Perang menjaga di sini. Tapi kamu harus takut pada keluargamu. Saya akan menenangkan dunia dengan satu tangan dan membangun negara yang besar dengan tangan yang lain. Biarpun Dewa Perang dari utara datang. Saya ingin tahu apakah Anda berani tidak menghormati kaisar ini? Ali besar, meniru penguasa Aula Unicorn, menghina Dewa Perang. Semua tentara utara mendengarkan perintah. Bunuh dia. Saya melihat siapa yang berani. Dewa Perang utara telah tiba. Muridnya, Lem T-Sax, memberikan penghormatan kepada sang guru. Tuan Dewa Perang, dia. Apakah dia penguasa Aula Unicorn? Apakah menantu laki-laki ini, yang bermarga Li, seorang kaisar sejati? Bangun. Terima kasih banyak, Tuan. Apa yang salah? Apakah Anda percaya sekarang? Dia, hal yang tidak tahu malu. Kaisar telah memberi orang-orang cara untuk hidup. Kamu masih keras kepala. Mungkinkah dia benar-benar Master Aula Unicorn? Unicorn listrik adalah tempat yang membesarkan kita. Selama kamu yang mewarisi Unicorn, kamu akan menjadi tuanku. Oleh karena itu hari ini, di depan mata semua orang, saya harus menjadikan penguasa istana Unicorn sebagai kaisar. Tanpa diduga, dia terlihat sangat normal. Dalam Master Aula Unicorn, memang benar, Anda tidak bisa hanya melihat tampilannya saja. Jangan menilai buku dari sampulnya. Jika Anda dihormati oleh Master Aula Unicorn, jadi masa depan Anda tidak terbatas. Praktisi, baru saja utusan Dewa Naga ini berkata, jika saya adalah kaisar, dia akan memenggal kepalanya agar kita bisa bermain sepak bola. Murid mengerti. Dewa Perang, saya telah melayani Anda selama bertahun-tahun. Saya mohon Anda mengampuni hidup saya. Menyinggung kaisar, tidak ada gunanya mempertahankanmu. Menyinggung kaisar, tidak ada gunanya mempertahankanmu. Sudah pelan-pelan. Kali ini, luangkan dia satu nyawa untuk sementara. Jika Anda melakukannya lagi, belum terlambat untuk membunuh. Terima kasih, Yang Mulia. Orang miskin akan bertobat sepenuhnya dan membangun kembali kehidupannya. Kaisar, Kaisar Agung. Tolong ampuni hidupku. Dia berkolusi dengan kuil jahat untuk melakukan banyak perbuatan jahat. Bagaimana saya bisa dimaafkan? Kaisar yang terkasih, saya tidak berani melakukan itu lagi. Tolong ampuni hidupku. Saya tidak berani melakukannya lagi. Mohon maafkan saya, Kaisar. Apakah hukuman tersebut harus ditegakkan? Sampah ini, bunuh mereka, itu hanya akan mempermalukan reputasi kaisarku. Terima kasih, Kaisar, karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, Kaisar, karena telah menyelamatkan hidupku. MTS Sachs, ada murid. Mereka melakukan banyak perbuatan jahat. Begitu, serahkan padamu untuk menanganinya. Patuhi perintah. Kamu ada di mana? Melewati perintah kaisar. Hancurkan keluarga Bah. Biarlah kedua orang ini diserahkan kepada Do Tam Tuiti. Ditangani dengan kejam, dikurung di penjara. Terima kasih, Kaisar, karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, Kaisar, karena telah menyelamatkan hidupku. Siapa yang berani mengganggu upacara kaisar di depanku? Siapa yang berani mengganggu upacara kaisar di depanku? Keluarga Ki saya juga datang untuk memberi penghormatan kepada kaisar.
Kurang ajar, berani bersikap kasar kepada kaisar. Bukan saja aku kasar, masih ingin membunuhnya, boros. Dewa Perang Utara. Seperti ini, siapa kamu? Kami tidak punya dendam, beri aku hadiah sebesar itu. Kebencian yang mematikan ini tidak dapat didamaikan. Anda membuat anak saya cacat total. Tidak ada perbedaan dibandingkan dengan kematian. Aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Tidak layak menjadi seorang ayah. Apakah Kizan anakmu? Dia dihukum dengan pantas, karena namanya yang satu itu, balas dendam. Sepertinya kamu juga bukan orang yang baik. Omong kosong, omong kosong. Cepat mati. Angin dan darah unicorn menggerogoti pikiran. Pada saat yang sama meningkatkan daya, hal ini juga mengurangi umur panjang. Bunuh saja kamu. Itu semua sepadan, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Sebenarnya itu alasan untuk balas dendam. Merampok unicorn listrik kan? Jika Anda sudah mengetahuinya, maka dengan patuh serahkan semuanya di sini. Simpan semuanya untukmu, 10 putaran. 10 ronde pertarungan dan Anda masih belum terkalahkan. Saya pribadi akan menawarkan pedang unicorn. Oke. 10 putaran. 10 ronde pertarungan dan Anda masih belum terkalahkan. Saya akan menawarkan pedang unicorn. Oke. Perunggu unicorn milik Master Aula belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Nama ini Kitin Long. Harus ditindak tegas. Saya ingin tahu apakah pemilik istana dapat mengatasinya? Berikan peti mati ini padamu. Kaisar Dewa Unicorn, posisi yang tak tertandingi. Kaisar Utara, juara dunia. Selamat Kaisar, lepaskan kekuatan penuh unicorn listrik. Limbah, itu semua sampah. Pedang unicorn juga dicuri. Kami benar-benar kehilangan kesempatan. Jangan marah, sekarang kita tidak mati atau setengah hidup. Unicorn listrik tidak bisa dilawan. Jika Anda menyanjung orang lain, Anda merendahkan diri sendiri. Apakah kamu yakin aku akan membunuhmu sekarang? Saat ini, aula utama sedang mendidih dengan darah unicorn. Item yang dapat digabungkan, semuanya dirampok oleh Diep Den. Sekarang dia telah membangkitkan kekuatan penuh dari unicorn perunggu. Hallmaster, jika kita menggunakan unicorn darah angin sekarang, Anda masih bisa memainkan pertandingan lain. Tapi jika Anda melakukannya, juga akan binasa. Saat ini saya mengambil pendekatan yang agak hati-hati. Atau mungkin pemilik aula utama harus mencobanya. Jika ada jalan, katakan saja. Muntahkan. Setahu saya, kelemahan terbesar Diep Den saat ini adalah ibunya yang sudah tua dan buta. Jika kita menculik ibunya, tangkap dan tukarkan dengan unicorn perunggu. Dia tidak akan berani menolak. Oke, kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan. Mama. Bu, aku pulang. Ya Tuhan, aku kembali ke sana. Bu, awalnya Trantin Enhi menipumu. Membuat ibuku menangis membabi buta pada kedua matanya. Saya sudah punya cara. Tuhan, hentikan. Mata ibu juga tidak bagus. Bu, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Bu, tolong coba buka matamu. Tuhan, saya benar-benar bisa melihatnya. Mama, ibu, bisakah kamu melihatnya? Ini sangat bagus. Tuhan, mengapa saya memiliki keterampilan medis yang begitu kuat? Mama, Bu, apakah kamu masih ingat? Pria tua, aku yang sekarang ini semuanya berkat hal itu. Orang tua yang menyebut dirinya penguasa istana unicorn? Ya, dia adalah guru saya. Saya berhak mewarisi unicorn perunggu. Anak baru bisa bermanfaat. Tuhan memberkati, Ibu Diep Den akhirnya memiliki masa depan. Mama, saya mengatakan ini, sekarang saya telah menikah dengan wanita tertua dari keluarga Li di Fantan. Mulai sekarang, tunggu saja dan nikmati kebahagiaannya. Sangat bagus, anakku benar-benar pemberani. Setelah ini, tidak ada lagi yang akan menindas kami. Mama, bagaimana kalau kamu mengajakku menemui menantu perempuanmu? Oke, wanita tertua dari keluarga Li cantik seperti peri. Hanya layak untuk Diep Den kami. Ayo pergi, oke. Ayolah, ibu. Ada apa, ibu? Tiba-tiba aku teringat. Ketika ayahmu masih hidup, meninggalkan sesuatu di belakang halaman kuil di belakang gunung. Pertama kali kami pergi ke rumah keluarga Li, tidak bisa membawa apapun. Itu sangat tidak sopan. Tidak apa-apa ibu, keluarga Li tidak kekurangan apapun. Mereka tidak kekurangan apapun, jadi terserah mereka. Kita tidak bisa tidak memberi. Itu sangat tidak sopan. Jadi oke, jadi di mana kamu bilang benda itu? Aku akan mengambilnya, tidak dibutuhkan. Ibu selesai mencari, lalu memanggilku. Aku bisa datang menjemputmu, ibu. Tapi aku tidak bisa meninggalkan ibu sendirian. Aku tahu kamu berbakti, namun di balik gunung ini, ketika saya tidak buta, hal ini sudah sering terjadi. Tidak sibuk sama sekali, Ama. Ibu selesai mengambil barangnya, harus menelepon anak saya. Aku di rumah Li menunggu ibu. Terjamin, cepat pergi. Tuan ayah mertua. Menantu laki-laki, Uyen Enhi. Apakah menantu laki-laki berpartisipasi dalam upacara penguasa kekaisaran Dewa Perang?
Apa yang lucu? Seperti ini, ibu dan aku bisa melihatnya sekarang. Benar-benar, jadi itu bagus. Jadi di mana ibu? Kenapa kamu datang sendiri? Ibu bilang tidak mungkin tidak membawa apa-apa. Saat ayahku masih hidup, meninggalkan sesuatu di belakang gunung. Jadi dia pergi mengambilnya dan kemudian kembali. Kamu juga nyata, mata ibu baru saja pulih. Mengapa kamu membiarkan ibumu pergi sendirian? Temperamen ibumu, Anda bukannya tidak menyadarinya. Dia mengatakan tidak padanya. Ibumu menelepon. Mama, apakah kamu sudah menemukan itemnya? Ibumu ada di tanganku. Jika kamu ingin menyelamatkannya, pergilah ke rumah leluhur Diep sendirian. Siapa kamu? Jika kamu berani menyentuh ibuku, aku akan membunuhmu. Ada unicorn perunggu, jadi sulit bicara. Apakah Anda anggota kuil Dewa Jahat? Jika Anda ingin tahu jawabannya, temui saya. Jika kamu terlambat, aku tidak akan bisa menyelamatkan nyawa ibumu. Ingat, kamu hanya bisa datang sendiri. Halo, halo. Celukan dari, apa yang telah terjadi? Ibunya diculik oleh orang-orang dari kuil jahat. Tuan Istana Dewa Jahat Fuong Nam. Tubuhnya mendidih dengan darah unicorn. Jika dia tidak dapat menemukan unicorn perunggu untuk didamaikan, dia terpaksa mati. Saat ini, dia ingin menculik ibu dan anakmu. Memaksa unicorn untuk keluar. Tuan Istana, jangan sampai jatuh ke dalam perangkapnya. Karena ibu, aku tidak punya pilihan lain. Kita adalah suami istri, kita harus maju dan mundur bersama. Uyen Enhi, dengarkan aku. Aku terus menunggu kabar baikmu. Jika ingin hidup maka hiduplah bersama, jika ingin mati maka matilah bersama. Celukan dari Li Ting Chao, memiliki. Saya mengambil posisi Kaye, memerintahkannya untuk menjaga Li Uyen Enhi. Jangan biarkan dia meninggalkan keluarga Li. Jika terjadi kesalahan, mungkin akan bertanya, saya mematuhi perintah. Celukan dari Anda harus kembali dengan selamat. Aku akan menunggu. Mama, Tuhan, Mama. Jika kamu tidak ingin mati, cepat lepaskan ibuku. Hak apa yang Anda miliki untuk memberi saya perintah? Apa yang kamu inginkan pada akhirnya? Saya benar-benar tidak mengerti. Master Listrik Unicorn, mengapa Anda meletakkan unicorn perunggu di tangan Anda? Tidak mungkin aku lebih rendah darimu. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Kamu ingin merebutnya, membunuh seluruh keluarganya. Orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu berterima kasih seperti Anda. Hewan menipu gurunya dan membinasakan nenek moyang. Tidak bisa mendapatkan warisan unicorn. Tahun itu saya datang untuk memuja biksu itu. Di bawahnya, melakukan banyak hal aneh selama 7 tahun. Membahas sifat atau bakat alami. Dari semua murid di sana, sayalah yang terbaik. Tapi dia hanya menganggapnya serius. Atu Kuok Fuong, Lem Ti Saks, Hantu Koktu. Orang-orang yang tidak berguna itu. Jadi kami hanya bisa mendirikan sekte kami sendiri. Kuil jahat ingin menyerang Anda. Aliran darah unicorn di tubuhnya tidak terkendali. Jadi dia ingin merampok unicorn perunggu itu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Jika bukan pada tahun itu, saat aku memburu Kaisar Dewa Unicorn, terluka parah olehnya, menyebabkan angin unicorn di dalam tubuh, menekan kekuatan. Keluargamu pasti sudah lama meninggal. Apakah aku masih bisa memaafkanmu hingga detik ini? Dia pikir dia bisa memanfaatkan energi unicorn darah angin, menjadi monster. Bisakah kamu membunuhku? Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan serahkan unicorn perunggu itu segera. Di mimpimu. Mustahil. Berlutut dan bertanya, Tuhan, jangan berlutut. Tahun itu dialah yang membunuh ayahmu. Apa? Ayah dibunuh olehnya? Benar, ayahmu meninggal di tanganku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mundur. Jika tidak, aku akan menyuruh ibumu pergi bersamaku hari ini. Mama. Mustahil, saya mengirimkan unicorn perunggu kepada Anda. Lepaskan ibuku, ya Tuhan, jangan. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan binatang ini bangga. Wanita tua sialan ini, jangan hancurkan amal baikku, sampai aku mendapatkan unicorn perunggu. Jangan mati dulu, jangan melamun lagi. Anda tidak akan mendapatkan unicorn perunggu. Mama, Mama. Mama. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, Bu. Ibu tidak baik-baik saja. Tuhan. Ini adalah untuk Anda. Mama, Mama. 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 Nak, Diep Den, ketika kamu membaca surat ini, Anda pasti sudah mengambil alih unicorn listrik. Tunggu sampai Anda menerima 3 harta karun. Saya benar-benar telah menjadi Kaisar Dewa Unicorn. Hidupkan kembali unicorn listrik. Balas dendam untuk ayahmu, Diep Namtin. Tulisan yang bagus. Istana Dewa Jahat. Perseteruan ini membunuh orang tuaku, bertekad untuk tidak menikah satu sama lain. Tidak dapat menghancurkan kuil Dewa Jahat. Saya bukan manusia. Mama. Aku akan mengajak Uyen Enhi menemui ibu. Mama, menantu perempuan yang tidak berbakti. Tidak bisa melihat ibuku untuk terakhir kalinya. Apakah semuanya sudah sampai? Orang-orang unicorn semuanya menunggu di luar pintu. Mama.
Bu, istirahatlah dengan tenang. Aku akan membalaskan dendam ibuku. Tuan istana menahan diri dari kesedihan. Tuan istanaku menekannya dengan sia-sia. Mereka juga harus berduka. 3 hari dari sekarang adalah upacara penganugerahan Tuhan yang agung. Harus membunuh kuil dewa jahat. Mematuhi. Aula utama, Dewa Perang mengumpulkan 3.000 tentara. Selama ketua aula memberi perintah, siap berkorban demi tuannya, Tia Saks. Menunggu hari ini untuk menghancurkan kuil dewa jahat, semua orang di Unicorn. Pemisahan tidak diperbolehkan lagi. Adik laki-lakinya dengan sukarela mengikuti kaisar selamanya. Beritahu pemiliknya, bawahan telah mengerahkan 3 bagian prajurit dan kuda. Yang diperlukan hanyalah penguasa kuil untuk mengeluarkan perintah dan meratakan istana dewa jahat. Kuil dewa jahat kecil, apakah perlu menabuh gong dan kendang? Setahu saya, Tuan Istana Dewa Jahat Fuong Nam, aliran darah unicorn di tubuh sudah tidak terkendali. Sekarang dia telah menjadi iblis yang hebat. Jika ketua aula tidak memanfaatkan kekuatan penuh perunggu unicorn, yang mulia akan berada dalam bahaya. Sekarang ketiga unicorn yang berharga semuanya telah saya kumpulkan. Saat ini, satu-satunya langkah kompromi belum ada. Hanya Tao Tiat yang mengajarkan untuk menyelaraskan. Penguasa aula bisa menjadi kaisar dewa unicorn. Pada saat itu, hancurkan kuil dewa jahat, semudah membalikkan tangan. Itu telah didamaikan, Kaisar Ilahi Unicorn yang sejati telah lahir. Memberi penghormatan kepada Kaisar Dewa Unicorn. Memberi penghormatan kepada Kaisar Dewa Unicorn. Lem Tie Saks, ya, Anda memimpin 3.000 tentara utara, meratakan kekuatan barat yang tersisa. Patuhi perintah Dewa Hoang Chien, yang mulia, Kerajaan Batu. Ya, Anda memimpin pasukan yang besar, meratakan 2 kelompok kekuatan yang tersisa di tenggara kuil Dewa Jahat. Mematuhi, utusan suci Dokter Iblis. Ada seorang budak tua. Dia memimpin 300 perigoskop, menghancurkan pasukan utara yang tersisa. Mematuhi, tunggu sampai semua orang selesai. Datanglah ke kuil Dewa Jahat, aku akan membalasmu dengan kepala Fuong Nam. Anda, ikuti saya dalam ekspedisi, hancurkan istana Dewa Jahat.